pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Oke, halo, selamat pagi Sobat Ipot semuanya dimanapun kamu berada. Boleh dong kolom chat ramein ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Portonya gimana? Saya yakin Porto juga sehat walafiat nih ya. Pada cuan semua Porto ya. Porto aman, oke. Oke teman-teman, gile luar biasa banget ya, jam 10 pagi di weekend udah ngumpul semua di sini. Kita akan belajar bareng-bareng lagi ya, gimana memaksimalkan portofolio kita dari sisi fundamental nih, yang tentunya nanti sama rekan saya, partner saya nih, Mas Timothy, yang akan bahas tentang analisis laporan keuangan. Walaupun judulnya laporan keuangan teman-teman ya, tapi teman-teman jangan khawatir, tentu kita nggak pengen bikin teman-teman di sini semua pusing ya Mas Timothy ya. Kita Iya, betul. bakal mengajak teman-teman semua untuk gimana sih cara mudahnya paham laporan keuangan sehingga teman-teman bisa maksimal keputusannya dalam transaksi di market nanti. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman semua, saya mau bacain dulu ya beberapa guideline kita nih di pagi hari ini yang saya mohon teman-teman harus pahami dulu ya. Yang pertama, mohon untuk menggunakan nama lengkap. Oke, ketika join webinar ini. Jika belum, silakan rejoin kembali atau di-rename. Ya. Yang kedua, nanti jika ada pertanyaan, silahkan sampaikannya di kolom Q&A. Ya, kolom chat hanya untuk kita diskusi, tapi kalau ada pertanyaan di kolom Q&A, biar memudahkan kami untuk memfilter pertanyaan dari Sobat Ipot semua yang hadir di sini. Dan yang ketiga, mohon untuk menjaga ketertiban ya selama acara ini berlangsung. Di kolom chat mohon tertib ya, jangan dijaga kata-katanya ya, jangan berkata-kata yang bersifat sara. Jadi mohon untuk berkata-kata yang sopan dan tertib selama webinar ini berlangsung. Dan yang terakhir, dilarang merekam materi webinar ya untuk disebarluaskan karena tentunya di sini memiliki hak cipta tersendiri dari Indo Premier dan juga dari Mas Timothy-nya juga. Nanti jangan khawatir, mungkin nanti akan kita upload di YouTube juga untuk rekaman ulangnya ya teman-teman semua ya. Admin di sini berhak mengeluarkan Sobat Ipot yang nggak tertib, yang tidak mentaati aturan. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau info nih buat teman-teman yang di sini sudah pada mulai investasi belum? Atau ada yang belum sama sekali? Coba saya mau tahu dulu. Ada yang belum? Oke, it's good. Ternyata overall sudah ya. Oke, ternyata ada yang belum juga. Oke, thank you teman-teman responnya. Buat yang sudah, it's a good step teman-teman sudah melakukan investasi demi kecerahan masa depannya masing-masing untuk mencapai tujuan keuangannya. Buat yang belum investasi, ya sama sekali tenang aja teman-teman. Kita bisa investasi mulai dari saat ini. Caranya gampang, teman-teman tinggal ke Play Store atau App Store-nya aja, download aplikasi iPod. Di sana sudah memudahkan banget berbagai produk pasar modal, nggak hanya saham, tapi ada reksadana, ETF, teman-teman bisa pilih juga. Dan tentunya kita ada banyak kegiatan edukasi yang hampir setiap hari kita adakan, termasuk di weekend ini teman-teman semua ya. Kita adakan buat memenuhi kebutuhan wawasan teman-teman tentang gimana cara memilih saham, reksadana, juga yang lain sebagainya nanti. Oke, silakan download aja ya. Ketik iPod di Play Store dan juga App Store-nya masing-masing. Oke.
Wih, rame banget nih kolom chat ya, mantap nih teman-teman semua. Udah pada sarapan belum nih? Kalau belum sarapan, siapin aja kopinya, gorengannya, rotinya, karena kita sambil enjoy aja ya. Nah, kita kenalan dulu yuk sama pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini. Sudah ada Mas Timothy Ronald nih, udah pasti udah pada kenal ya, udah follow Instagramnya juga ya. Kita sapa dulu nih, halo Mas Timothy. Halo, halo, halo Mas Andre, baik. Oke, gimana kabar nih Mas Timothy? Baik, baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya. Wah nih, ini kayak fans Bang Timothy udah rame banget nih di kolom chat nih ya, menantikan maparan dari Mas Timothy nih. Oke, Mas Timothy mungkin sebelum masuk ke materi, boleh di-sharing dikit, kenalan dulu sekali lagi sama ini kali ya, di Boleh pagi banget. hari ini Mas Timothy mau kasih materi seperti apa sih ke Sobat Ipot semuanya? Boleh sedikit kali ya, cuplikan aja nih buat teman-teman semua. Oke. Jadi, halo semuanya. Jadi, mungkin ada beberapa yang udah kenal, ada juga yang belum kenal. Nama gue Timothy, sekarang umur gue 21 tahun, dan gue adalah investor di pasar modal sejak waktu itu masih SMP. Jadi, udah sekitar 5-6 tahun lah di market. Gitu. Jadi, belum lama sebenarnya. Mungkin Mas Andre udah berapa lama, Mas, di market, Mas? Yes, saya juga dari tahun 2015-2016 kalau nggak salah. Oh, jadi Mulai ya. mirip ya. 2015-2016an lah. Jadi mulai di market, Yes. lalu waktu itu invest saham. Jadi actually broker pertama gue ini nggak bohong itu pakai PD, Indo Premier. Jadi itu pertama kali broker yang gue pakai. Habis itu gue ada pakai juga broker-broker lain, tapi nggak boleh disebut di sini karena ini kan acaranya import gitu. Jadi gue di sini pengen kalian tuh bisa belajar gimana caranya kalian at least mengerti sedikit lah. Gue nggak minta kalian langsung jago banget gitu jadi financial analyst, enggak, tapi at least kalian bisa mengerti sedikit tentang laporan keuangan, komponennya itu apa sih sebenarnya gitu, dan apa aja yang kita bisa pelajarin ibaratnya dari melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Karena gini, banyak banget investor pemula nih, tapi mereka nggak mau belajar analisa gitu, cuman dengar gimana sih ibaratnya caranya jadi kaya gitu kan, mau stock pick gitu kan, sekarang lagi FOMO orang pamer porto dan lain-lain gitu, tiba-tiba jadi edukator saham. Nah, yang gue pengen ajarin adalah kalian punya conviction sendiri gitu. Karena misalnya kalau gue kasih kalian stock pick gitu, Mas Andre kasih kalian stock pick, mungkin yes, kalian mungkin bisa cuan gitu sekali, ya kan? Tapi apakah lebih enak kalau kita bisa belajar sendiri dan punya conviction kita sendiri? Jadi yang susah itu adalah memiliki conviction terhadap apa yang kita mau beli gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan analisa yang menyeluruh gitu. Analisa menyeluruh tuh apa aja sih? Ada berbagai macam gitu kan. Mungkin kalian udah pernah ikut acara IPOT yang lain, mungkin ada dari analisa teknikal gitu kan. Ada analisa yang lain, analisa laporan keuangan, ada analisa flow juga gitu. Jadi macam-macam gitu. Mana yang paling benar, jawabannya paling bagus digabungin semuanya gitu. Jadi kita sebagai investor jangan idealis, cara apapun kita pakai, yang penting kita bisa cuan di market, ya nggak? Jadi di sini kita mau belajar, intinya sebenarnya bukan cuma analisa laporan keuangan, tapi gimana sih caranya kita bisa cari cuan di market gitu. Gimana? Kalian kondisi portfolionya selama ini masih oke berarti? Masih naik nih? Ada yang nabungnya kayak banking segala macam nggak? Harusnya masih terbang ya, saham-saham world ekonomi sekarang. Ada yang merah tuh. Kenapa tuh? Kenapa merah tuh? IHSG lagi hijau. Kenapa kalian merah? Itu salah tuh berarti itu. Telat switching ya kalian. Ada yang hijau ya, ada yang minus 40%. Terjebak bank digital. Ada yang bilang S1 the moon. Macam-macam ya. Jadi, wah, ini ramai banget nih chatnya, udah kayak running trade nih sekarang. Kayak running trade ya, pas market baru buka nih. Ramai banget. Iya. Oke, jadi rata-rata dari sini kalian masih profit semua ya. Oke. Jadi itu sekian perkenalan singkat. Jadi gue belum expert banget lah, tapi di sini gue mau sharing ke kalian gimana caranya kita bisa belajar sama-sama dan mengerti tentang laporan keuangan sedikit demi sedikit. Itu sih, Mas. Oke, gimana Sobat Ipot semuanya? Keren banget kan ya pemateri kita di pagi hari ini. Dari umur paling mudanya 2015 sudah invest saham, dan saat ini sudah menjadi salah satu panutan juga nih buat teman-teman juga untuk gimana nanti biar maksimal cuan di saham juga ya. Oke, di pagi hari ini kita akan bahas laporan keuangan tentunya dengan bahasa yang mudah biar teman-teman paham, biar teman-teman nggak bingung ya. Karena mungkin selama ini di pikiran teman-teman kalau ngomongin laporan keuangan, ekonomi itu pusing kali Mas Timothy ya. Udah nyerah duluan kali ya. Oke, jadi pagi hari ini kita akan bahas secara sesimpel mungkin. Oke, buat teman-teman semua ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, nanti kalau ada pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Kolom chat untuk diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari saya atau mungkin dari Mas Timothy nantinya. Dan nanti di akhir sesi juga ada door prize, so pastikan teman-teman mengikuti sampai dengan akhir acara. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Mas Timothy, saya yakin Sobat Ipot di sini udah nggak sabar teman-teman semua ya, untuk menyaksikan pemaparan dari Mas Timothy juga nih, pengen langsung dengerin nih.
Ya, oke. Untuk karena itu waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Timothy. Silakan Mas. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya Mas materinya untuk Yes, hari ini. silakan. Nah, kita coba share screen dulu sih di sini. Kalau semuanya udah kelihatan, coba kalian chat aman kalau udah kelihatan semuanya. Saya sambil buka chatnya, jadi kita bisa lumayan interaktif lah kali ini di materi kali ini. Aman ya? Oke. Jadi di sini fungsinya kita webinar pagi ini adalah kita mau belajar namanya analisa laporan keuangan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus punya dasar accounting yang kuat nggak untuk bisa mengerti sebuah laporan keuangan? Perlu nggak kita jadi akuntan dulu untuk mengerti laporan keuangan? Nggak perlu, kan kita di sini kita mau analisa gitu ya. Akuntan tuh yang buat. Jadi kalian nggak harus bisa buat laporan keuangan. Tapi kalian harus bisa ngapain sesuai judulnya? Kalian harus bisa analisa gitu. Jadi buat itu nggak perlu, tapi kalian harus bisa at least analisa. Nah, kenapa analisa laporan keuangan ini merupakan salah satu faktor yang penting sebenarnya? Kenapa analisa laporan keuangan merupakan hal yang penting? Ada yang bilang fundamental, Jessica. Ada yang lain nggak? Ada alasan nggak? Kenapa laporan keuangan itu penting untuk kita analisa? Betul, Milan. Jadi kita tahu kinerja perusahaan itu seperti apa, gitu. Biar kita juga perkenalan, buat kita tahu perusahaan yang mau kita beli. Ada yang bilang tahu kesehatan, kondisi, kinerja masa lalu, ya. Jadi kita dapat overview about perusahaan itu apa. Nah ini benar Anita bilang, supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Kalian pernah dengar nggak? Mungkin teman kalian kasih saran, oh saham ini bagus nih. Tapi sebenarnya sahamnya tuh nggak ada isinya, gitu. Sahamnya jelek. Ya. Tapi kalian beli dan akhirnya kalian rugi. Ada yang pernah begitu nggak? Kalian FOMO, beli di pucuk, dan kalian rugi. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita dengar perusahaan yang fundamentalnya bagus, gitu. Terus harganya lagi murah. Kalian berani masuk uang besar nggak? Perusahaannya bagus fundamentalnya, harganya memang masih murah. Gitu. Kalian pasti akan lebih berani. Kenapa? Karena ada fundamentalnya di belakang perusahaannya. Ya. Walaupun gue invest di company seperti tech companies, gitu. Nggak masalah, gitu. Ya. Nggak masalah, yang penting kita mengerti apa yang kita beli gitu. Karena berbagai macam perusahaan itu beda-beda. Contohnya laporan keuangan di sini itu beda-beda. Setiap sektor cara analisa itu berbeda gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa cover semuanya di sini. Tapi di sini gue mau kasih overview aja. Gimana sih caranya kita lihat? Kita nggak akan terlalu detail sampai catatan kaki dan lain-lain. Tapi gue harap dari 1.200 orang ini yang udah ikut webinar ini, jadi at least kalian ngerti. Jadi nggak perlu jadi expert, tapi kalian ngerti ketika kalian ditanya tentang laporan keuangan. Kalian bisa pelajarin dan kalian bisa pahami. Jadi goals dari webinar kali ini sesimpel itu. Gitu. Nah, apa gunanya analisa? Seperti yang kita bahas tadi. Kalau kita nggak analisa laporan keuangan, kita nggak akan tahu ini kita beli kucing dalam karung atau enggak. Ini perusahaan tuh ada isinya atau enggak. Ini perusahaan hutangnya kebanyakan atau enggak. Gitu. Ini perusahaan tuh bener nggak sih? Ibaratnya misalnya manajemen ngomong nih. Manajemen ngomong, oke, gue mau bangun pabrik baru, gue mau bangun smelter baru. Kita tahu nggak sih dia beneran keluarin duit dari capex-nya atau enggak? Gitu. Jadi di sini kita bisa tahu luar dan dalamnya perusahaan. Tapi mungkin di sini ada yang bertanya gitu kan, apakah relevan membuka laporan keuangan gitu? Mungkin ada beberapa yang bilang bahwa laporan keuangan itu disetel dan lain-lain, ya itu nggak masalah. Tapi at least di sini kita dapat gambaran tentang apa yang kita mau beli. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mau beli, kita nggak punya yang namanya conviction gitu. Kalian jangan cuma copy stock pick karena itu nggak akan bawa kalian jauh dalam perjalanan kalian menjadi seorang investor. Dalam kita menjadi investor, yang paling penting adalah kita meningkatkan skill kita gitu sebagai investor. Jadi itu hal paling pentingnya. Jadi bukan masalah soal cuannya. Karena menurut kalian cari cuan di IISG gampang nggak sebenarnya? Di Indonesia gampang nggak cari cuan di saham? Ada yang bisa jawab nggak? Gampang nggak? Gampang sebenarnya. Kenapa? Karena indeks kita naik terus kan. Yang susah itu apa? Yang susah itu apa? Meningkatkan skillnya sebenarnya. Jadi kalau apalagi kalian udah punya skillnya, itu gampang banget nanti. Kalian cari cuan bakal jauh lebih gampang. Nah, jadi fungsinya, yang pertama, kita memahami kegiatan perusahaan. Perusahaan itu sedang ngapain sih? Gitu. Yang dua, kan tadi kegiatan. Yang kedua adalah memahami kinerja perusahaan. Maksudnya kinerja perusahaan di sini, nih, bisa jawab nggak? Kinerja perusahaan itu seperti apa sih? Contohnya? Ya, misalnya betul, performa dari perusahaannya. Perusahaannya cuan atau bocuan sih gitu. Perusahaannya profitable atau enggak gitu. Apa hasil dari yang mereka buat ya kan selama ini. Nah, dalam dua hal tadi kita akan membantu kita memilih emiten terbaik di industrinya. Kalau misalnya gini, kita cuma bandingin BCA dan BRI based on chart. Susah nggak? Ya bisa kita based on chart, tapi apa basisnya gitu kan? Ya.
Jadi kita bisa bandingin antara BCA misalnya let's say BCA sama BRI gitu. Kita bandingin dari laporan keuangannya ya. Jadi dari valuasinya seperti apa dan lain-lain itu bisa dilihat dari laporan keuangan ya. Karena kalau misalnya kayak banking yang kita lihat adalah misalnya price to book-nya gitu. Nilai bukunya tuh berapa sih? Nah, itu kita bisa tahu cuman kalau kita buka apa? Kita buka laporan keuangan. Kalau kalian cuman compare ya, comparable analysis dari company, nggak based on laporan keuangan, nggak based on quantitative data, it's gonna be hard gitu. Untuk kita bisa bandingin antar company di sektor yang sama. Jadi fungsinya itu kayak kita bisa bandingin nanti. Misalnya contoh properti nih, Sumarekon sama BSD. Bedanya apa sih Sumarekon sama BSD? Nah, itu kita lihat di laporan keuangan. Adaro sama ITMG gitu. Bedanya apa? Kita lihatnya di mana? Di laporan keuangan. Seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan itu simpelnya terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah balance sheet, yang kedua adalah income statement, yang ketiga adalah cash flow. Mungkin bingung nih apa itu balance sheet ya. Jadi kita coba jelaskan secara lebih simpel. Tadi ada 3 ini yang kita jelasin. Balance sheet itu adalah neraca gitu. Neraca keuangan kayak timbangan lah gitu. Income statement yang paling straightforward ya, laba rugi, cash flow statement laporan arus kas. Ya. Nah, yang keempat itu sebenarnya footnote atau catatan kaki, tapi yang di webinar kali ini mungkin nggak akan dibahas. Nah, di sini yang kita harus tahu dari neraca keuangan, ada yang ikut kelas akuntansi nggak di SMA? Atau mungkin di kuliah ikut akuntansi, kalian pasti tahu persamaan ini. Guru akuntansi kalian pasti ngajarin di pertama kali, harta sama dengan apa? Harta sama dengan, ini paling simpel nih, persamaan dasar nih. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi itu yang kalian harus tahu. Simpel nggak? Harta sama dengan hutang plus modal. Itu hafalan itu doang tuh. Jadi aset dari satu perusahaan itu sama dengan kewajibannya, liabilitas ditambah equity-nya. Nah, jadi fungsinya neraca keuangan ini apa? Fungsinya apa? Untuk mengamati aset, ya kan, liabilitas dan juga ekuitas dari perusahaannya. Fungsinya apa? Kita bisa melihat kayak misalnya, kalian di sini ada yang pernah check up ke dokter nggak? Pernah check up ke dokter nggak? Pernah check up ke dokter? Nah, ini sama, ini kayak financial check up kita. Jadi kita tahu nih, kira-kira kalau kita ke dokter nih, oke, kondisi gula darahnya tuh seperti apa sih? Gitu. Kita sehat atau enggak? Itu lihatnya dari mana? Itu lihatnya dari mana? Dari neraca, gitu. Ya. Jadi kayak ibarat kita ke dokter, kita financial check up perusahaannya, gitu. Jadi kita bisa lihat betul kata Gilang. Misalnya contohnya rasio hutangnya, debt to equity ratio-nya. Apakah perusahaan ini bagus atau enggak? Nah, tapi balik lagi, different sektor tuh beda gitu. Kita nggak bisa pakai misalnya satu rasio kita banting semua ke semua sektor. Misalnya kita mau banking gitu, kita nggak bisa lempar pakai debt to equity ratio gitu. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa misalnya properti juga even kan dia mainnya pakai hutang juga tuh. Jadi kita nggak bisa pakai debt to equity juga yang langsung gitu ya. Nah, jadi komponennya dari balance sheet ini gue akan coba jelaskan dengan bahasa yang sangat simpel. Ini adalah laporan keuangan kalau nggak salah dari kemarin nih ITMG ya. Ini tapi udah sedikit outdated, tapi ini buat jadi contoh aja karena ini salah satu PPT di neraca keuangan. Di sini kita lihat bahwa aset lancar itu adalah komponen pertama. Aset lancar itu apa? Aset yang bisa kita cairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya, gue ulangi lagi. Jadi aset lancar adalah aset yang bisa dicairkan oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini gambarnya kurang gede nggak masalah. Jadi yang penting kalian bisa lihat gitu. Nah di sini aman ya? Ada yang bisa lihat gambarnya? Semuanya? Bisa kelihatan nggak? Nah jadi isinya aman ya. Jadi yang bilang kekecilan tuh matanya picek lumayan dia. Jadi aman. Aset lancar. Aset lancar itu ada apa aja? Ada kas dan setara kas yang pertama gitu. Simple kas dan setara kas gitu kan. Ada juga piutang usaha, biasanya ada persediaan, ada piutang derivatif dan lain-lain. Jadi ini intinya aset perusahaan yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Simple banget gitu. Jadi ini yang liquid lah, aset perusahaan yang liquid. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada yang namanya aset tidak lancar, ya kan? Aset tidak lancar itu apa? Kalau tadi itu kurang dari 1 tahun, sekarang lebih dari 1 tahun. Nah, kalau aset lancar kurang dari berapa? Coba kalian chat. Aset lancar itu kurang dari, bisa dicairkan kurang dari 1 tahun, ya. Kalau bisa aset tidak lancar bedanya apa? Coba kalian chat. Aset tidak lancar lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, aset tetap, ya, investasi dan juga goodwill gitu.
Nah, di sini di aset tidak lancar ada piutang dan lain-lain, ada aset tetapnya nih. Misalnya punya tambang gitu, aset tetapnya. Ada ini biaya eksplorasi dan lain-lain. Kalau ini kan karena ini ITMG ya, jadi ini tambang. Ada yang nanya, Roger, pertanyaan bagus. Apa itu goodwill? Di sini ada goodwill, nggak ada. Tapi kalau bisa di perusahaan, ya perusahaan itu biasa ada yang namanya goodwill. Jadi goodwill itu adalah intangible asset. Jadi gini, kita kadang kan beli perusahaan, itu apakah kita beli, jadi kan nilai perusahaan itu sama dengan ekuitasnya, nanti kita ke ekuitas belakang. Jadi kalau kita beli book value, itu adalah equity dari perusahaannya. Tapi apakah kita beli harga di market itu pasti sama, misalnya nih kita mau beli saham, apakah harganya pasti sama book value atau enggak? Jawabannya enggak kan. Kalau misalnya suatu entitas nih, mau membeli entitas lain, misalnya gue suatu entitas, gue mau membeli entitas lain gitu, tapi harganya itu enggak sama nilai bukunya, ya. Jadi di situ fungsinya goodwill, yaitu aset tak berwujud, betul banget Immanuel. Jadi itu adalah intangible asetnya perusahaan gitu. Jadi itu yang dipakai kalau misalnya suatu entitas mau membeli entitas lain yang harganya lebih mahal dibanding nilai bukunya, itu dimasukin ke goodwill di aset tidak lancar. Gitu. Itu pertanyaan bagus tadi Roger. Apa itu goodwill? Ya, betul. Jadi itu intangible asset dari sebuah perusahaan. Nah, sama. Jadi kalau tadi kan aset, persamaan dasarnya apa lagi tadi? Yang pertama, harta sama dengan hutang plus modal, ya kan? Jadi di perusahaan ada yang namanya kewajiban, ya kewajiban atau yang namanya liabilitas, gitu. Nah, ini adalah utang usahanya dari perusahaan. Kalau liabilitas jangka pendek itu adalah apa? Sama kayak aset lancar. Aset lancar kan di bawah 1 tahun. Jadi ini adalah liabilitas yang dapat diselesaikan kurang dari waktu 1 tahun. Nah, di sini kita lihat nih, ada liabilitas jangka pendek kan di sini. Ada utang usaha, utang pajak, bebannya masih harus dibayar, pinjaman jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya, pihak ketiga, liabilitas dari derivatif, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, dan jumlah liabilitas jangka pendeknya. Gitu. Jadi kan ini ada aset lancarnya dan ada liabilitas jangka pendek. Kalau kalian pernah dengar rasio namanya current ratio, itu adalah yang tadi, jumlah aset lancarnya dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek ya, jadi berapa gitu. Masih aman nggak? Nah, kalau di case ini ya pasti masih aman gitu. Nah, liabilitas jangka pendek ini karena ini pakai ITMG, jadi mungkin agak sedikit kompleks ini. Saya juga nggak ngerti kenapa dipakainya ITMG, tapi nggak apa-apa. Di depan ada laporan keuangan yang perusahaan lain nanti. Nah, jadi liabilitas jangka pendek ini contohnya seperti apa? Misalnya kalian ada yang pernah datang ke nikahan orang nggak? Ke nikahan misalnya, ke wedding gitu. Nah, misalnya kan ada vendor gitu. Vendor misalnya kalian wedding organizer nih. Kalian bilang ke vendornya gitu bahwa bayarnya misalnya 3 bulan lagi gitu, ya beli material segala macam. Itu masuknya nanti liabilitas jangka pendek. Nah betul, beli material juga bisa bayar saat nanti produk sudah selesai. Gitu. Jadi itu masuknya kayak misalnya hutang vendor, simple, ya liabilitas jangka pendek. Nah sesuai liabilitas jangka pendek, ada yang namanya liabilitas jangka panjang, ya kan? Liabilitas jangka panjang ini apa? Liabilitas yang biasanya apa? Kalau jangka panjang liabilitas biasanya, kalau jangka panjang di atas 1 tahun, bukan 5 tahun. Iya betul, lebih dari 1 tahun. Tapi biasanya ada apa nih? Ada faktor apa? Kalau yang di bawah ini kan, kalau misalnya utang bank jangka pendek, bunganya murah atau mahal? Utang bank jangka pendek, bunganya murah atau mahal? Murah dong, ya nggak? Kalau liabilitas jangka panjang, biasanya ada dua hutang di sini. Ya, tapi di sini paling banyak biasa utang apa? Biasanya. Kalau ini kan ITMG, tapi laporan keuangan yang lain, let's say. Biasanya paling banyak ada hutang apa? Ada 2, hutang bank sama hutang obligasi. Ya udah pada pinter semua di sini ternyata ya. Jadi hutang bank sama hutang obligasi ini yang biasanya kalau misalnya di emiten properti, misalnya gue analisa Sumarekon SMRA gitu. Gue akan cuma lihat debt to equity ratio-nya itu dari hutang bank sama hutang obligasi. Karena gue kalau gabungin total hutang ya, karena company-nya runs on hutang itu jadi nanti terlalu besar rasionya, ya kan? That's why kalau kalian misalnya lihat mungkin di iPod punya stock screener ataupun mungkin sama RTI atau misalnya sama Stockbit sama yang lain, mungkin beda-beda perhitungan debt to equity ratio-nya. Karena ada yang pakai hutang bank dan hutang obligasi doang, hutang berbunga doang, ada yang pakai total hutang gitu. Jawabannya yang benar mana yang salah mana enggak ada gitu. Tapi tergantung emiten yang kita analisa. That's why penting untuk kita buka laporan keuangan sendiri. Ngerti nggak kalian? That's why itu penting untuk kita bisa ngerti sendiri gitu. Jadi ada hutang bank dan juga ada hutang obligasi. Itu untuk yang bagian liabilitasnya. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu aset dikurang liabilitas. Kekayaan bersih dari perusahaan. Nah, kalau kalian beli perusahaan,
Yang kalian beli itu apa? Kalian beli perusahaan nih. Kenapa dinamain pasar modal itu equity market? Saham itu kenapa equity market? Karena yang kalian beli equity kan. Jadi ini adalah book value dari perusahaannya gitu. Ada yang tahu BVPS nggak? Book value per share. Book value per share dari sebuah perusahaan. Nah, itu adalah sebenarnya equity-nya. Jadi ini nilai bukunya gitu. Ini nilai buku dari suatu perusahaan yang kita mau beli, harganya segini gitu. That's why kalau misalnya value investing suka ngajarin apa? Kalau yang kayak Benjamin Graham gitu ngajarinnya apa? Price to book di bawah 1. Jadi kita beli suatu saham yang di bawah dari nilai bukunya. Gitu. Bukan nggak selalu harga sewajarnya gitu. Nggak selalu harga sewajarnya. Tapi gini, kalau misalnya kita let's say kita mau valuasi perusahaan bank nih ya. Kita mau valuasi perusahaan bank. Kalian bisa tinggal cari dari book value per share-nya. Itu kalian sama standar deviasi. Ini udah kejauhan sih bahasanya, tapi intinya kita bisa pakai namanya relative valuation gitu. Dari nilai buku perusahaannya. Jadi nilai bukunya kita kalikan sama rata-rata nilai bukunya selama 10 tahun. Jadi ada teori yang namanya mean reversion, ini Benjamin Graham yang bikin, bahwa company dia akan selalu balik ke rata-rata meannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu -1 dari meannya tadi, itu kalian tinggal pakai angka meannya kalian sama book value per share-nya. Jadi company itu biasa balik ke nilai intrinsiknya ke sana. Nanti kita bahas di belakang ya di Q&A. Itu soalnya beda sama laporan keuangan tuh, itu valuasi. Tapi intinya gitu. Jadi ini kita bisa pakai untuk melihat perusahaan juga. Nah, tadi kan neraca itu fungsinya untuk kita tahu nih, kira-kira peredaran darah gua sehat nggak, gitu kan? Ada diabetes atau enggak, ada gula darah atau enggak. Dari tadi ya, kita lihat utangnya bisa kebanyakan nggak, ya kan? Apakah aset lancarnya dibanding liabilitas lancarnya itu aman atau enggak, gitu. Simple ya, cukup simple. Nah, yang ini lebih simple lagi gitu. Di sini gua akan bahas sedikit tentang yang namanya laporan laba rugi, yaitu income statement. Simpelnya, pertamanya profit sama dengan revenue di minus expenses gitu. Jadi ini mengamati simple aja perusahaan tuh cuan atau bocuan gitu. Nah, di sini ini kayaknya slide-nya ada yang kurang, tapi intinya ini gue pakai, kalau nggak salah ini gue baru bikin tadi slide-nya, ini Sido Muncul gue ambil. Kenapa gue ambil Sido Muncul? Karena menurut gue paling straightforward, jadi gampang kalian bisa lihatnya. Nah, yang pertama tuh ada apa namanya? Kalian jualan barang nih, ya kan? Ada dapat penjualan, ya, sales, ya, revenue, ya. Penjualan tuh omset. Ya, betul Kevin, penjualan itu adalah omset. Nah, dari omset ini akan dikurangi dengan apa? Yang namanya beban pokok penjualan, atau yang biasa bahasa Inggris bahasa kerennya COGS gitu. Cost of goods sold. Nah, contohnya cost of goods sold itu apa? Kalian bisa kasih contoh jualan barang nggak? Apa ya? Jualan makanan gitu. Cimol. Kalian tahu cimol nggak? Cimol itu dibikin pakai apa ya? Gue nggak tahu sih. Ya, bahan baku. Ada yang tahu nggak cimol dibikin pakai apa di sini? Aci ya? Tepung. Nah, ya tepung. Misalnya tepung ya gitu. Misalnya gue mau jualan cimol nih ya. Cimol harganya 10.000 ya kan? Nah, tepung berapa? Gue nggak tahu, gue nggak asal aja ya. Misalnya tepungnya 5.000 gitu ya. Kalian jualan bakso aci ya kan? Tepung dan telur. Misalnya bahan-bahannya semua tuh, tepung, telur, bla bla bla. Misalnya itu 5.000 ya nggak? Coba kalian hitung. Berarti kalian dapat untung nggak sebenarnya? Kalian dapat untung nggak? Kalian jual 10.000 nih, bahan-bahan untuk bikin cimolnya itu 5.000. Nah, ini sekalian gue ajarin kalian bisnis. This is kenapa akuntansi itu penting untuk kalian yang punya bisnis. Di sini ada yang punya bisnis nggak? Ada yang jualan makanan nggak di sini? Ada. Jualan makanan apa? Coba kalian boleh sharing sini. Jualan makanan apa? Ada yang jual, gue pilih satu ya. Misalnya nih Ferry jualan kebab nih misalnya. Harganya berapa? Kebabnya. Ferry berapa harga kebabnya? Nah, 29.000 ya. Misalnya. COGS-nya berapa, Ferry? Tahu nggak? Harga semuanya untuk bikin satu kebab itu berapa? Beban pokok penjualannya berapa? HPP-nya 12.000 ya kan? Nah, mungkin beberapa kalau misalnya masih pengusaha pemula, dia akan kira bahwa 29.000 minus 12.000 ya. Dia untung berapa? 12.000 minus 29.000 minus 12.000 untung 17.000 ya kan? Dia akan masukin misalnya ke kantong gitu. Oke, gue con 17.000. Tapi sebenarnya kalian con 17.000 nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu masih harus dikurangi apa? Apa? Beban usaha. Operasional, betul. Jadi beban usaha atau operasional itu ada apa aja? Operational expense.
penjualan, promosi. Sekarang kalau misalnya tadi si Ferry nih, amit-amit si Ferry koma gitu, dia nggak bisa masak lagi tuh tadi dia punya kebab gitu. Dia harus gantiin orang lain dong, ya nggak? Dengan apa? Tenaga kerja, gaji, R&D juga, ya kan, biaya listrik dan lain-lain, ya kan. Begitu dimasukin, misalnya nih, dia jual 29.000, beban usahanya misalnya berapa? Ada si Ferry udah ngitung belum beban usahanya? Beban usahanya berapa? Gaji listrik air semuanya. Kita coba tunggu si Ferry, dia hitung nggak? Nah, ada dia bilang per bulan 2,5 jutaan satu karyawan gitu. Nah, kalau misalnya dengan marginnya si Ferry harusnya masih oke, itu bagus bisnisnya gitu. Tapi mungkin ada bisnis lain, misalnya nih, kayak misalnya nyokap gue mau jualan somai gitu. Dia belanja ke pasar gitu, dia belanja ke pasar misalnya 300.000 dan dia jual 400.000. Dia kira dia cuan 100.000, ya kan? Padahal sebenarnya dia nggak cuan. Kenapa? Karena masih ada depresiasi kompor, dia biaya pergi ke pasarnya, itu harus dihitung semuanya. Jadi mungkin dia nggak, betul, ada uang parkir dan lain-lain. Mungkin berarti dia nggak hitung semuanya, gitu. Jadi kita perlu masukin yang namanya beban operasional. Nah, dari beban operasional itu baru keluar namanya operating profit. Nah, apakah operating profit udah cuan? Udah cuan? Nah, ini si Ferry nih. 12.000 COGS, 4.000, 19.000 modal. Udah cuan belum? Belum. Belum kenapa? Beban apa? Beban pajak. Beban apa lagi? Beban bunga. Pintar. Ini udah pintar nih orang-orang sini. Jadi mungkin setelah direview lagi, harganya nggak bisa segitu karena kena HPP lagi 10%. Ya nggak? Disunat lagi sama pajak. Jadi mungkin kita perlu jualan barangnya lebih mahal lagi. Jadi buat kalian misalnya kalian jual barang 10.000 nih. Misalnya kalian udah hitung HPP-nya 5.000 gitu. Terus kalian kira kalian cuan 5.000? Enggak. Mungkin kalian cuma cuan 1.000 sebenarnya. Karena kalian belum masukin gaji diri kalian sendiri. Nah, that's how you run a business gitu. Net profit itu akhir dari semuanya gitu, ya. Jadi ujungnya jadi simpel lagi nih. Dari tadi sales nih total omset dikurang sama COGS, ya kan? Itu jadi apa? Jadi laba kotor, gross profit. Laba kotor dikurang dengan operating expense atau beban usaha. Jadi apa? Jadi laba usaha atau operating profit namanya. Operating profit dikurang beban bunga dan beban pajak, akhirnya jadi net profit gitu. Makanya fatalnya itu banyak UMKM yang nggak tahu nih bedanya apa? Bedanya omset, ya kan? Nggak tahu bedanya gross profit sama omset itu apa, nggak tahu operating profit dan nggak tahu net profit. Mereka kira jualan cimol bahan 5.000, jual 10.000, 5.000 net profit, itu salah. Gitu. Itu blunder. Jadi akhirnya kalian jualan, kalian kira kalian cuan, padahal kalian bocuan gitu. Ada yang bilang dikurang lagi biaya rumah tangga. Nah, itu lebih kacau lagi gitu. Laporan keuangannya nyatu gitu kan. Lu bayar susu anak sama cimolnya satu, itu lebih hancur gitu. Jadi nangkep nggak kalian? Lebih gampang ya, soalnya kalau jelasin financial tuh harus kita membumikan finance lah, biar lebih gampang untuk kalian mengertinya gitu. Ya. Jadi nangkap semua ya income statement ya. Cukup jelas, ini cukup gampang ya, lebih ngerti. Oke, bagus, Kevin lebih ngerti. Jadi ini bisa kalian aplikasiin di mana? Nggak cuma tentang analisa perusahaan, tapi kalian bisa aplikasiin di kehidupan kalian, misalnya kalau kalian bikin bisnis. Karena itu penting banget untuk kalian bisa calculate cost-nya itu berapa. Jadi bisnis kalian tuh bawa cuan atau cuan. Jadi buat yang punya bisnis, coba kalian reevaluasi lagi gitu sekarang. Nah, di sini, tapi ini ada bawahnya lagi sebenarnya ya. Ada yang namanya yang dipakai itu sebenarnya ini, yang laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi yang kalian pakai buat hitung itu nanti yang ini nih, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini ada satu lagi ya. Ini namanya laba komprehensif, yaitu laba bersih perusahaan ditambah dengan hal yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaannya sendiri. Jadi ini adalah laba yang nggak berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Contohnya mata uang asing, kerugian kontrak dan juga derivatif. Jadi ini nggak masuk sama kegiatan perusahaannya. Nah, tapi di sini kan ada yang mungkin kalian nanya gitu kan. Jadi gue udah siapin nih sebelum kalian nanya. Apa sih yang namanya kepentingan non pengendali gitu kan? Apa sih ini kepentingan non pengendali? Nah, ini adalah kan perusahaan itu misalnya Sido muncul nih, tapi Sido muncul nggak ada. Misalnya Mayora deh. Mayora itu punya anak-anak usaha nggak? Jadi Mayora kan holding tuh. Mayora punya anak-anak usaha nggak? Punya kan? Tapi nggak semua dia own mayoritas gitu kan.
ada yang dia cuman own minoritas. Nah, ini adalah kepentingan non pengendali, yaitu bagian labanya. Jadi kan mereka dapat laba nih, ya. Mereka dapat laba, nah itu dari anak-anak perusahaannya. In case di sini Sido muncul, nggak ada nih kepentingan non pengendali. Tapi kalau kalian lihat misalnya Mayora, ICBP itu biasa ada di sini. Kepentingan non pengendalinya nanti ada. Ini strip karena artinya nggak ada, gitu. Jadi ini yang kalian harus pelajarin, dan intinya kalau kalian mau lihat yang kalian pakai buat hitung nanti dari totalnya adalah laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk gitu. Nah, apa maksudnya mata uang asing gitu? Mata uang asing itu nanti kita bisa bahas juga di cash flow, juga ada yang namanya selisih kurs gitu. Karena gini, kalau misalnya kalian cuma lihat, this is why gue nggak pernah ngajarin orang pakai yang namanya residual income valuation. Ada yang pernah diajarin nggak? Nggak tahu di kelas mana gitu. Kalian pakai EPS gitu, EPS ditarik habis itu didiskon balik pakai discount rate. Ada yang pernah diajarin gitu nggak? Di kelas saham gitu ada yang pernah diajarin nggak? Jadi pakai EPS, ngitung valuasinya pakai EPS. Jadi bukan pakai relative valuation, bukan pakai DCF, tapi pakai EPS. Salahnya di mana? Jadi EPS namanya residual income. Jadi EPS ditambahin, baru dijebret, didiskon pakai discount rate. Salahnya di mana? Kenapa nggak bisa pakai EPS doang? Ada yang tahu nggak? Kenapa salahnya cuma pakai EPS doang? Karena begini, kalau misalnya kalian cuma lihat dari profitnya, penjualan aset masuk nggak? Penjualan aset masuk ke sini nggak? Ke realisasi nggak? Masuk kan? Selisih kurs masuk nggak? Masuk nggak? Masuk kan? Nah, jadi itu dia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat analisa perusahaan, dia melakukan penjualan aset dan lain-lain, itu akan masuk ke dalam laporannya gitu. That's why kita nggak bisa cuma pakai EPS main kita jebret ke depan gitu buat forecasting gitu. Tapi itu merupakan salah satu metode, tapi itu metode yang nggak gue pakai karena tadi. Jadi bisa aja ada perusahaan jual aset, terus dia akan masuk gitu. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas gitu. Ada yang udah pusing nggak di sini? Ada yang udah pusing nggak? Iya betul. Jadi terlihat menguntungkan padahal operating profitnya kecil. Nah, di sini adalah laporan arus kas gitu. Arus kas itu apa? Yaitu simple. Kasnya perusahaan itu sama dengan cash flow in minus cash flow out. Ada yang tahu fungsinya nggak? Ini udah gue tulis sih. Ada yang tahu fungsi nggak? Ya bahasa lain lah, kalian coba ketik lah gitu. Bahasa lain. Menunjukkan catatan uang yang masuk dan keluar. Tapi ya maksudnya ya nggak usah ditanya lagi deh. Jadi laporan kas itu menunjukkan catatan uang yang masuk dan keluar. Jadi masuk dan keluar. Gitu. Uang ya, uang. Nah, yang pertama arus kas dari aktivitas apa? Aktivitas operasional. Ya, aktivitas keuangan itu pendanaan di belakang ya. Yang pertama itu operasional. Ya, ini adalah aktivitas yang terkait dengan operasional perusahaan. Mungkin kalian masih bingung kan buka cash flow. Simpel gini. Kayak misalnya penerimaan dari pelanggan. Bahasanya penerimaan. Jadi pasti plus nih, gue kasih tanda. Ini harusnya sebelah sini, jangan nggak tahu kenapa sini. Plus ya kan jadinya. Kalau misalnya pembayaran kepada pemasok atau supplier, dia akan minus, ya kan? Pembayaran kepada direktur dan karyawan minus, ya kan? Nah, ini jadi plus minus gitu. Intinya masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Sampai akhirnya ini ada penerimaan penghasilan keuangan, pembayaran beban keuangan, ada pembayaran pajak, penghasilan badan. Di sini ada penerimaan juga nih. Ini ada pajak lainnya. Ini ITMG ya. Ini bukan sudah muncul lagi, ini ITMG. Jadi emang ganti-ganti gitu ya. Ini ada pengembalian kelebihan pajak, ada pembayaran royalti juga. Nah, ada iuran eksploitasi tuh. Exploitation fee iurannya. Gede kan iurannya. Nah, jadi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasinya itu sebenarnya segini. Ya. Kalian lihat, ini adalah aktivitas bersih yang diperoleh dari kegiatan apa nih? Kegiatan operasional. Jadi dapat segini nih, ya kan? Dari semuanya plus minus dapat segini. Sekarang kita lihat. Kalau arus kas investasi, namanya investasi, pasti lebih banyak keluar atau masuk? Arus kas investasi banyak keluar atau masuk? Investasi, Bos. Investasi. Perusahaan investasi, lu invest keluar nggak duitnya? Keluar, ya kan? Nah, terkait dengan investasi perusahaan. Jadi kalau kalian mau lihat, misalnya direksinya dia mau bilang, oke, kita mau bikin smelter baru tahun depan akan jadi gitu. Kita akan mau bikin tambang baru misalnya. Kita mau akan ekspansi begini bla 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 bla. Kita lihatnya di arus kas investasi. Jadi kita lihat,
Kalau investasi namanya keluar. Capital expenditure atau capex itu pembelian aset tetap misalnya. Pembelian aset keuangan. Di sini akan minus tuh, ya kan? Karena uangnya keluar. Ada penempatan kas yang dibatasi penggunaannya. Ada hasil penjualan tetap, ada penambahan biaya eksplorasi, pengembangan yang ditangguhkan gitu di sini. Jadi ini pasti minus nih, biasa kegedeannya. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Tadi ini berapa? 89. Kalau capex oke tinggi itu akhirnya kurang oke atau enggak? Oke. Ini pertanyaan bagus banget, Roger. Kalau misalnya capex-nya gede, apakah perusahaan jelek atau enggak? Kalau kalian perhatiin perusahaan yang gue beli waktu itu, gue beli perusahaan Friend. Friend itu gue beli dari harga 70 per lembar sahamnya. Jadi waktu itu Sinarmas itu ekspansi untuk keluarin capex bangun tower itu hampir 10 triliun gitu. Nah, sekarang kalian perhatiin kalau perusahaan udah ngeluarin kayak gitu, apa yang terjadi gitu? Ya. Misalnya nih contoh, Sinarmas kan ibarat dia udah banyak track record suksesnya lah ya, perusahaan seperti INKP gitu dan lain-lain. Itu adalah grup konglomerasi besar. Sedangkan Friend ini adalah telco, karena telco kita harus punya. Kalau gue rasa telco siapapun harus punya. Gitu. Entah kalian mau XL, mau Friend atau apa, ya semua orang harus punya telco lah gitu. Nah, kalau Friend ini gue lihat unik kenapa? Karena lihat, kalau misalnya kalian lihat misalnya Tri, Indosat, XL, Telkomsel, mereka semua mengalami transisi dari 3G ke 4G, ya nggak? Kalian setuju nggak? Mereka mengalami transisi dari 3G ke 4G. Sedangkan kalau teknologi telco itu kan berubah terus. Begitu mereka berubah dari 3G ke 4G, apa yang terjadi? Kebakaran jenggot kan semuanya, ya nggak? Nah, Friend itu nggak ada 3G, ingat nggak? Friend itu langsung lompat ke 4G. Jadi di situ dia udah head start duluan. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat Telkomsel gitu, spektrum sharing-nya, spektrum share percentage-nya itu kurang terus. Sedangkan Friend itu dari bawah tuh naik nih. Dia kayak underdog-nya di telco. That's why gue berani masuk gede waktu itu. Pas dia harganya 70. Ingat nggak? Orang semua bilang Friend saham gorengan dulu. Saham gorengan nih, saham jelek ya kan? Di pas di 50, 60, 70 dibilang saham gorengan nih, saham gocapan gitu. Gue beli tapi 70. Hampir 80% porto gue waktu itu Friend. Gue bawa terus sampai berapa? 150 gitu. Karena gue yakin Sinarmas keluarin capex 10 triliun. Dia beli Moratel, bukan Mitratel. Mitratel punya Telkom. Dia beli Moratel, itu di PI berapa? Ada yang tahu nggak? Friend tuh beli Moratel di PI berapa? Di PI 3 kali. Itu murah banget gitu. Itu dicuanin. Jadi menurut gue nggak make sense kalau sahamnya ditidurin. That's why penting untuk kalian bisa buka laporan keuangan. Gue tahu dia keluarin capex berapa triliun gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas dari investasinya nih. Jadi ini keluarkan duitnya. Nah, ini ada satu lagi terakhir, yaitu ini financing gitu, dari aktivitas pendanaan. Di sini kalau kita lihat nih dari paling atas, ini ada proceeds from short term borrowing dia kan, ya. Ini juga ada net cash-nya. Nah, tapi kalau kalian lihat nih, misalnya ini cuma sedikit sampai sini ya. Ini cuma sampai sini. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan, penerimaan pinjaman jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka pendek, pembayaran dividen tunai. Kenapa gede? Ini kan gue bilang ITMG kan. Kenapa ini gede? Karena ya ITMG selalu bagi dividen. Otomatis pembayaran dividen tunainya akan keluarnya gede di sini di arus kas dari aktivitas pendanaannya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini kan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kalau tadi sebelumnya berapa? Tadi sebelumnya berapa? 89 ya. Ini kalian kita lihat ini minus 95, ini minus berapa tuh? Minus berapa? 214. Jadi penurunan bersihnya kas dan setara kas itu 209 ya. Kalian cek, penurunan bersih kas dan setara kas itu akan jadi 209 ya. Jadi kas ini adalah kas pada awal tahun perusahaannya ya. Kas dan setara kas pada awal tahun. Sedangkan cash flow-nya itu penurunan bersih kas dan setara kas itu senilai segini ya. Jadi kalau dikurang sama ada efek perubahan nilai kurs dari kas sama setara kasnya, itu akan jadi 159.209. Kalau kalian benar-benar merhatiin webinar ini angka bisa ketemu di mana? Ada yang bisa tebak nggak? Ini angka bisa ketemu di mana? Kas dan setara kas perusahaan tuh ketemunya di mana? Tadi gue bahas ada 3 kan? Nah, udah pinter. Ada neraca, kita balik dulu ya, kita balik nih, kita balik waktu gitu kan. Kita balik ke waktu. Nah, dia akan ketemu berapa tadi? 159.209 kan? Dia akan ketemu di saldo kas di neraca. 159.209. Jadi gitu. Laporan keuangan tuh semua saling nyambung
gitu. Dan soalnya kalian harus ngerti cara baca neraca, kalian ngerti cara baca laporan laba rugi, dan juga kalian ngerti cara baca laporan arus kas. Udah ngerti nggak cash flow? Simple kan? Harusnya simple ya. Itu gue udah coba menjelaskan dengan cara yang paling simple untuk yang non akuntansi gitu. Jadi gue harap kalian ngerti semua. Nah, di sini, nah tapi komponen dalam investasi saham itu nggak semuanya selalu laporan keuangan gitu. Ada komponen-komponen lain yang kita harus mengerti sebenarnya. Nah, ini adalah tadi perubahan kas. Jadi itu adalah total uang yang masuk keluar selama periode berlangsung. Jadi uang lebih masuk atau uang lebih banyak keluar gitu. Nah, cara download laporan keuangan gimana? Ini simple. Ini juga gue nggak tahu kenapa ada slide-nya, tapi ya udah. Cara downloadnya kalian tinggal Google aja IDX LabKeu gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak ketemu, kalian bisa cek di berita nih. Di berita biasanya keluar yang belum diaudit laporan keuangannya. Jadi kalau belum ada di perusahaan tercatatnya di sini, kalian bisa cek dari di beritanya gitu. Di beritanya bisa dikasih tahu tuh, dia bisa keluar yang belum diaudit. Tapi kalau belum ada dua-duanya, artinya perusahaan belum keluarin laporan keuangannya gitu. Nah, jadi stock screening itu terbagi menjadi apa? Jadi stock screening itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah economic mode-nya gitu. Yaitu kita harus cari perusahaan yang punya industri leader gitu. Yang kedua adalah kita lihat perusahaan secara fundamental, yaitu dari segi kualitatif dan juga kuantitatifnya. Dan yang terakhir kita melihat perusahaan dari marginal safety-nya. Jadi diskon terhadap intrinsic value dari perusahaan itu berapa gitu. Jadi begitu kita tahu 3 ini, it's easy untuk cari cuan. Ada yang tahu nggak economic mode itu maksudnya apa? Ada yang tahu economic mode maksudnya apa? Bukan yang penggerak ekonomi, bukan. Gini. Sekarang misalnya tadi gue jualan cimol nih, ya. Gue jualan cimol, lalu cimol gue laku banget nih. Cimol gue laku banget. Semua Gojek datang ke gue nih. Apa yang terjadi? Begitu cimol gue laku banget, Gojek datang ke gue semua, tetangga iri nggak? Tetangga iri nggak? Ikut-ikutan misalnya. Tetangga gue bikin cimol lagi. Gampang nggak bikin cimol? Bikin cimol doang, gampang kan? Tetangga gue bikin, apa yang terjadi? Market share gue kebagi 2. Ya nggak? Market share gue, cimol gue kebagi 2. Omset dari misalnya 10 juta jadi 5 juta, karena tetangga gue bikin. Ntar tetangga gue bikin lagi, omset gue jadi 3 juta. Gitu. Tetangga gue bikin lagi, jadi 4 juta. Ya. Tapi kayak misalnya sekarang, itu kan cimol. Tapi kalau misalnya Apple, kalian bisa bikin perusahaan untuk nandingin Apple nggak? Bikin iPhone. Banyak nggak yang coba untuk nandingin iPhone? Susah, kenapa? Brandnya kenapa? Brand iPhone. Apple kenapa brandnya? Karena sudah jadi market leader gitu. Dia udah memiliki economic mode gitu. Nah, ini yang kalian harus cek sebenarnya. Selain laporan keuangan. Jadi kayak BCA, gampang nggak kalian bikin bank kayak BCA gitu? Kayak BRI gitu, gampang nggak? Gampang nggak? Bisa nggak kalian bikin perusahaan tambang kayak ITMG untuk ke China gitu? Bisa nggak kalian bikin tolak angin, ya kan? Kayak Sido Muncul gitu. Bisa nggak kalian saing Sido Muncul bikin tolak angin, produk tolak angin gitu? Ya tidak semudah itu. Itu adalah economic mode gitu. Jadi itu kayak benteng, ya, benteng kayak parit yang membentang luas antara perusahaan dengan kompetitor. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin paritnya nih makin luas dan makin luas. Jadi ini pun yang gue coba bikin pribadi di perusahaan gue Ternak Uang gitu. Gimana gue bikin paritnya tuh makin luas sama kompetitor. Itu adalah economic mode gitu. Yang kedua adalah fundamental. Tadi kita udah belajar kuantitatif kan. Nah, tapi ada yang namanya kualitatif juga. Jadi kita harus tahu manajemen tuh arahnya seperti kemana gitu. Siapa sih yang run manajemen ini gitu. Misalnya, gue invest di Friend. Siapa sih sebenarnya orang-orang di belakang Friend gitu. Invest di Arto. Siapa sih sebenarnya orang-orang di balik Arto itu gitu. Ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang kita harus perhatiin. Dari kualitatif, dari manajemennya, dari perusahaan itu sebenarnya kayak gimana sih, dan juga kuantitatif, laporan keuangan dan lain-lain gitu. Nah, dan yang terakhir adalah margin of safety yang di atas 30%. Gitu. Nah, economic mode itu ada apa aja? Ya, economic mode itu adalah keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dari hasil strategi hingga menghasilkan suatu parit yang melindungi perusahaan dari kompetitor. Ada beberapa. Yang pertama adalah intangible asset tadi, branding dan lain-lain. Ada juga yang namanya network effect gitu, di mana perusahaan ini memiliki network effect yang susah gitu
untuk direplicate sama perusahaan-perusahaan lain. Dan terakhir, ada juga barrier of entry dan switching cost. Jadi kalau kita pindah ke tempat lain, ada yang namanya switching cost-nya gitu. Ya, that's why kita harus cari perusahaan yang memiliki economic moat yang kuat. Ini nggak harus sih, ini nggak harus di atas 30%. Tapi gue sukanya, kalau gue suka event 100%. Gue suka yang bisa double gitu. Kalau sahamnya nggak bisa double, gue nggak pernah invest gitu. Kenapa? Ngapain gue titip sendal dapat kecil-kecil? Dia nggak? Buat apa? Karena style gue investasi, gue selalu concentrated. Kayak kemarin, ada Brandon bilang gue beli ESA gitu. Gue beli ESA, kenapa? Karena gue udah analisa perusahaannya. Gue beli dari harga 270 gitu kan. Kemarin tuh top gainer kan, sampai 360 gitu. Ya. Kalau kalian belinya kayak saham-saham yang lama geraknya gitu, kalian mau untung 2 kali bisa tunggu 8-10 tahun. Kalau gue kemarin ESA gue itu, kalau misalnya ada yang member Ternak Uang di sini bisa mungkin testimoni. Berapa lama tuh ESA gue naiknya? Naik 30% tuh. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita invest BCA untuk naik 30% berapa lama? Gitu. Gue naik 30% dalam hitungan minggu. Dan gue langsung hantam duit gede gitu. Jadi sekali masuk gede. Jadi gue masuk 2 atau 3 saham biasa. 1, 2 atau 3 saham. Jadi gue nggak pernah kayak supermarket tuh sahamnya banyak. Kenapa? Karena menurut gue nggak efektif. Kalau misalnya sahamnya gue diversifikasi. Ya. Kalau misalnya gini, kalian punya 3 saham yang bagus. Buat apa beli saham keempat? Gitu. Buat apa maksa saham kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9? Ya udah 3 aja gitu. Yang kalian yakin conviction tinggi, hajar duitnya gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak untung 2 kali, gue nggak akan pernah beli sahamnya. Ya. Ada yang bilang, so Buffett's way is to all fashion. Nggak juga. Buffett juga nyarinya, kalau Buffett lebih gila, dia nyari yang bisa 8 kali, 10 kali, 12 kali. Gitu. Dia invest Coca-Cola udah berapa ratus kali, nggak tahu itu. Ya kan? Jadi kalau gue suka cari saham yang untungnya bisa berkali-kali lipat. Kalau cuma 10%, 20%, gue mending pakai peer-to-peer lending, ya nggak? Mending gue taruh di P2P, ngapain gue beli saham? 10% per tahun. Ya kan? Minimal ya 5% per bulan lah, 5%, 10% per bulan. Jadi kayak misalnya beberapa fund manager yang gue kenal pribadi, itu return ada yang sampai 10.000% setahun, tahun ini gitu. Ada yang sampai 8.000% lah, segala macam. Gila-gila sih emang mereka. Jadi kita cari saham tuh yang emang bisa beggar cepat gitu. Jadi gue nggak terlalu cari saham yang lama gitu. Gue nggak suka saham yang, bukan gue nggak suka banking ya. Portogo tuh ada BRI sampai sekarang. Kenapa ada BRI ya? Karena memang gue ikutin wave-nya aja kan. Gue masih ada BRI sampai sekarang. Tapi gue lebih suka kalau misalnya gue masuk gede, kayak misal gue masuk gede kemarin di ESA, gue udah analisa nih, gue udah tahu tren amonianya seperti apa, gue hajar, terbang dia kan. Terus misalnya gue cari saham seperti Friend, 70 gue hajar, Arto 5.000 gue hajar gitu. Karena gue tahu Arto nggak akan turun waktu itu, ya. Baru turunnya kan belakangan ini, gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat saham yang bagus, gue hajar langsung gede. Jadi jangan kecil-kecil. Nikel naik terus. Nah ya, salah satu portogo tuh ada juga di nikel gitu. Jadi gue nggak suka terlalu banyak diversifikasinya, nggak suka 7-10 pusing kepala. Kalian lihat 10 saham ya, kalian kan harus ngikutin terus tuh setiap hari. Itu bikin pusing kepala gitu. Sudah keluar Arto, gue udah exit 18.000 gitu. Berapa lama ngecek story perusahaan habis sudah beli sahamnya? Jadi gini, perusahaan, gue akan terus awasin setiap hari gitu. Kalau gue punya barangnya, gue awasin setiap hari. Kalau misalnya, tapi gue nggak ngeliatin running trade terus-terusan ya. Tapi lihatnya setiap hari gue pasti monitor. Kayak misalnya saham gue itu udah kayak gimana sih gitu. Nanti gue akan tinggal bilang ke misalnya dealer gue untuk aturin gitu. Apa iya bisa target 10.000%? Iya, gue kenal kemarin, gue baru ketemu sama orangnya. Dia Pak Roy Himawan, kalau misalnya beliau nonton, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Jadi gue belajar juga sama beliau, dia hampir 10x lah returnnya tahun ini. Nah jadi kita harus cari perusahaan-perusahaan itu yang miliki ini nih, economic mode. Nah jadi tips dari gue nih, ini tipsnya Benny Cokro juga sebenarnya. Jadi kalau kalian mau invest di saham, ya kalian cari saham-saham yang ibaratnya fundamentalnya bagus, tapi ada story-nya, kedengeran. Kalau misalnya sahamnya ada story tapi fundamental jelek, itu agak ngeri untuk gue lempar duit, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya sahamnya fundamentalnya bagus tapi ada story, nah itu plus itu. Soalnya kalau fundamental bagus saja bisa dibeli kan. Tapi kalau fundamental bagus plus ada story-nya, itu hajar aja semua duit gitu, HK aja habis, ya. Jadi saran gue dari itu jangan kebanyakan gitu. Misalnya nih, ada yang pegang 5 saham, ada BBRI, BBNI, Mandiri, Pakuwon, dan Trin. Jujur kewalahan tuh katanya. So thinking untuk selling saham bank untuk banking. Kalau misalnya sekarang banking is a really good deal. Kenapa? Karena kalau kalian lihat flow-nya dari asing, tech itu kecil banget masuknya.
pada masuknya ke bank-bank konvensional. Sekarang banyak banget. Kenapa banyak masuk fund gede ke bank konvensional? Ini jawabannya. Ada yang nanya, kenapa BBNI naik? Apakah karena fundamental? Enggak juga. Itu karena yang namanya flow gitu. Jadi BBNI kenapa naik? Karena kita harus bisa pisahin sih. Kita harus pisahin yang namanya flow. Ini di sini bisa coret-coret nggak ya? Ada yang tahu cara coret-coret di Zoom nggak? Whiteboard bisa ya? Ini kelihatan nggak kalian? Kalau coret-coret di sini kelihatan nggak? Ini gue pakai Mac sih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi ada yang namanya flow nih. Jadi gue ngajarin flow di sini, ya. Jarang gue ajarin ini. Aduh, kok lama banget gue nulisnya. Ini gue sambil pakai ngomong aja ya, tapi gue coret-coret tapi sambil ngomong. Jadi ini flow. Ini gue pakai trackpad soalnya. Nah, ini flow. Jadi flow itu kita harus bagi, ya kan? Ada yang namanya asing. Ini asing nih ya, asing nih A. Ada yang asing, ada yang lokal, ya nggak? Nah, asing ini kebagi lagi. Ada yang aktif, ya kan? Ini aktif A. Ada yang pasif, ya nggak? Ya, jangan ketawa nih. Ini susah banget pakai trackpad MacBook, susah banget beneran. Jadi flow ada yang asing, ada yang aktif, ada yang pasif, ya kan? Foreign flow, betul. Nah, yang aktif ini apa? Aktif ini ada yang misalnya ESG, ya kan? ESG. Ini susah banget tulis ESG di sini. ESG gitu, ya. Asing ada yang aktif, ada yang ESG. Ada juga yang pasif gitu. Nah, yang pasif ini contohnya apa? Misalnya MSCI. Gue nggak mungkin bisa tulis itu MSCI gitu kan. Nah, ini adalah fund-fund yang indeks nih. Ini indeks ada banyak kan, gitu. ESG itu yang compliant sama kesehatan lingkungan gitu. Kesehatan lingkungan contohnya apa? Gini, that's why gue nggak berani masuk coal untuk sekarang. Karena coal itu nggak ESG compliance. Jadi fund dari luar yang aktifnya itu masuk ke si bank-bank tadi gitu. Masuknya ini ke BNI, Mandiri, bank, ini masuk bank gitu kan. Kalian bisa tracking semuanya ini. Tracking dari mana? Kalian bisa lihat di IDX, data statistik pasar. Kalian bisa lihat tuh nanti saham-sahamnya tuh flow-nya gimana aja. Nah, ini ESG itu masuknya kan ke bank gitu. That's why kalau misalnya gue beli BRI. Kenapa gue beli BRI? Karena masih murah pre-right issue kemarin. Setelah nanti mau right issue. Karena jadi ya sahamnya masih murah. Jadi gue untuk hedging old economy gue pakai BRI gitu. Nah, sama lokal. Lokal ada apa aja? Flow lokal ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Flow lokal. Ada yang tahu? Flow lokal ada apa aja? Ada Insti, betul. Insti, fund. Ya kan? Kayak misalnya Shailendra, Jarvis, itu Insti. Terus ada retail, ya nggak? Terus ada satu lagi? Ayo, ada bandar, ya kan? Jadi ini beda loh. Flow dari bandar, flow dari Insti, sama flow retail beda. Gitu. Nggak selalu MG, gue udah ketemu ke orangnya MG. Nah, ini retail kebagi lagi nggak? Kebagi lagi, retail yang value investing nih, yang Buffett nih. Ada retail yang technical analysis, ya kan? Ada retail yang macam-macam lah, ini nggak jelas banyak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu cara mapping flow-nya gini gitu. Bandar yang gimana lagi? Ini ada cabangnya lagi nih, Insti yang kayak gimana? Ada cabangnya. Nah, ini kalian connect all the dots ya, kalian akan bisa ketemu sektor mana yang bagus. Gitu. Jadi ini intinya flow. Jadi Sinchan kalau nulis gitu. Ya, ini intinya flow gitu. Tapi gue udah coba jelasin dengan gambar pakai MacBook Pro di trackpad gitu. Jadi kalian harus tahu bedanya fund asing, lokal siapa nih? Lokal retail, lokal bandar, lokal insti gitu. Bentar, selisihnya hilang nih malah nih. Kita balik lagi. Sekarang kita balik lagi. Udah terlalu jauh. Jadi gitu, itu caranya kalian bisa melihat flow gitu. Nah, ini adalah pertumbuhan IHSG 5 tahun gitu. IHSG kita kan sekarang 6.000 berapa? 6.600 ya, hampir 700. Apakah ke depannya 10 tahun lagi bakal cuma segitu? Enggak juga gitu. IHSG kita pas tahun 2000, orang bilang kemahalan juga gitu. Dari 200 ke 400 orang bilang IHSG kemahalan. Sekarang juga sama, 6.000 ntar bakal 8.000, bakal 10.000 gitu. Karena Indonesia report dari McKinsey 2040 bakal jadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia gitu. That's why gue melihat bahwa investasi di saham di equity market itu sangat menarik gitu. Dan gampang dan enak banget bikin duit di market gitu. Kayak misalnya sekarang hidup gue tuh benar-benar dari sini doang gitu. Jadi gue bisa punya lifestyle gue kayak sekarang itu cuman karena dari saham sebenarnya. Jadi
sebenarnya kalau ditanya bisa hidup dari saham atau enggak, jawabannya bisa banget gitu. Nah, ini adalah sectoral rotation. Ini kenapa hilang ya? Kenapa begitu? Bentar. Oh ya, ternyata begitu. Ternyata ada slide-nya canggih. Gue yang nggak ngerti. Nah, jadi bukan trader, gue investor short term lah. Gue investor short term, jadi bukan trader gue. Gue bisa hold misalnya 2 minggu, kalau udah naik, 3 bulan, naik gitu. Gue nggak pernah ada target kayak misalnya 5 tahun, nggak pernah. Yang penting saham gue naik, ya gue jual. Jadi gue nggak pernah punya sama sekali idealisme. Kayak misalnya gue beli friend gitu, 150 ya gue jual gitu. Dia mau naik minggu depannya, gue jual 150, ngapain gue tunggu turun lagi? Masuk akal nggak sih kalian udah turun lagi gitu? Baru naik berapa persen biasanya berjual? Harus 2 kali gue minimal. Gue minimal naik 2 kali lipat, baru gue jual. Target margin berapa? Ya, 2 kali lipat. Gue nggak pernah ngambil saham 25%, 15% buat apa? Mending gue peer-to-peer lending 15% juga dapat gitu, ya kan? Buat apa gue main saham? Kalau gue mau main saham, gue harus cari at least beggar gitu. 100%, 200% gitu. Kayak misalnya gue beli Arto gitu, 15.000 sampai berapa? 18.000 gitu. Tapi ada case yang nggak story-nya nggak bener. Kayak gue beli MTech 2.100, gue jual tuh 2.800. Padahal target gue 3.400 tapi nggak kena gitu. Nah, ada yang bilang masuk lagi nggak nih friend? Sabar dulu nanti akan jalan lagi gitu. Kalau gue masih nunggu dulu friend, belum masuk. Jadi gue masih lihat emiten-emiten lain yang menarik, yang buat gue menarik gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih jenis sektor berdasarkan siklus. Ada yang bilang tunggu W2-nya. Kalau gue nggak masuk W2-nya, gue masuk induknya gitu. Kenapa gue masuk induknya? Karena W2-nya isinya retail semua. Jadi pas di 89 kemarin itu dibersihin tuh retailnya, dibanting terus sampai ke bawah. That's why gue lebih tertarik untuk ini, untuk beli induknya gitu. Nah, jenis sektornya kita lihat berdasarkan siklus ini adalah ada yang non defensif sama yang cyclical. Nah, non defensive stocks ini adalah apa? Ini saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh situasi ekonomi. Dan sedangkan yang cyclical ini apa? Perusahaan yang pendapatannya berhubungan erat dengan tingkat aktivitas bisnis dan ekonomi secara umum. Nah, ini misalnya perbankan dan lain-lain, ini adalah komoditas. Tapi Indonesia, kita tahu adalah negara komoditi sebenarnya, ya nggak? Indonesia itu adalah negara komoditi. Dan kita sangat heavily banget depends on komoditi. Makanya 2008 kita bisa recover. Kenapa? Karena CPO sama coal naik. Intinya, coal sama CPO naik, Indonesia makmur. Karena kita nggak ada teknologi yang signifikan. Jadi kalau misalnya coal CPO bagus, Indonesia makmur, simple. Ngeliat siklusnya simple di Indo. Jadi selalu gini, selalu ada market bottom, bull market, market top. Ya kan? Bull market kemarin, ya kan? FOMO, agro, gitu kan? FOMO agro, FOMO apalagi? Arto, gitu kan? Teknologi. Market top apalagi? Energi kan? Yuk, FOMO, Harum, ITMG, Agro. Ya, nanti akan begitu terus. Jadi akan terus turun naik gitu. Ya, itu adalah sektor rotation-nya. Jadi sebenarnya kalau untuk materinya itu aja, mungkin Mas Andre boleh jump in juga nih ngobrol sama teman-teman. Seru juga nih, akhirnya ngobrolnya sampai kemana-mana, sampai ke flow dan lain-lain gitu. Oke, thank you banget Mas Timothy. Gimana teman-teman Sobat Ipot di sini? Nggak pusing kan ya? Nggak ngantuk ya? Udah nggak terasa hampir 1 jam lebih nih udah sama Mas Timothy. 1 jam lebih ya. Dan pertanyaannya udah banyak banget nih Mas Timothy. Udah 50-an ke atas 60-an nih bahkan ya saya lihat di sini ya. Ini belum termasuk yang di chat nih. Boleh. Mantap katanya. Agak pusing sedikit. Oke, yang teman-teman masih pusing, take a break dulu, minum dulu ya. Tapi kalau di chat kayaknya lebih interaktif sih Mas. Nanya di chat langsung, tapi itu lebih interaktif, lebih enak sih dibanding pakai Q&A. Kalau Q&A kayak kaku gitu biasa rasanya. Nggak kerasa. Oke Mas, mungkin boleh kita ke Q&A ya, nanti sambil lanjut diskusi ya, karena banyak banget pertanyaan dari Sobat Ipot dan saya yakin pertanyaannya ini melanjutkan dari materi Mas Timothy, mungkin masih penasaran lagi, pengen kulik lebih lanjut. Tadi saya sempat baca beberapa hal, teman-teman, ini banyak banget yang bertanya. Ini ala screening saham ala Mas Timothy itu kalau ngomongin fundamental bagi laporan keuangan ini apakah harus dicek satu-satu apa sektor-sektor mana dulu gimana sih Mas? Mungkin boleh dikasih ini dong step-nya gitu. Ala Timothy seperti apa gitu. Ala Timothy. Jadi mungkin kalau misal kalian tanya Mas Andre dia akan suruh pakai fitur stock screener Ipot gitu kan. Tapi kalau saya pribadi saya mungkin punya cara yang berbeda. Saya seumur hidup nggak pernah pakai yang namanya stock screener sama sekali. Kenapa? Karena saya screeningnya berdasarkan yang namanya top down analysis gitu. Jadi kita ngelihat saham itu berdasarkan sektoral gitu. Karena gini, kalau misalnya kemarin kita nangkap trennya bank digital, misalnya nih, kalian invest di bank digital,
Terus let's say kita ada pilihan nih beberapa bank, Mas. Misalnya Agro, Arto, BBYB, BGTG, BBKP, dan lain-lain. Kalian tutup mata, kalian tebarin semua, itu cuan semua nggak? Kalau saat sektornya benar. Even BLBP, kalian masukin semuanya nih. Kayak kalian punya uang misalnya 1 juta nih. Masukin semuanya, 10 juta. Masukin semuanya 1 juta. Cuan nggak semuanya? Hampir mungkin semua cuan, yang bocor 1 kan. Kenapa? Karena sektornya benar. Sama kayak misalnya kalian masuk, misalnya banking sekarang, old economy, BBNI, Mandiri, BCA, BRI, tutup mata, lempar semua, cuan nggak? Cuan, karena sektornya benar. Jadi kalau misalnya kita buka satu-satu, 700 berapa, 70 sekian ya, 80 sekarang. Kebanyakan gitu. Mungkin ada yang ngajarin kalian, oh saya analisa satu-satu, itu bohong. Nggak mungkin. Catatan kaki itu panjang gitu kan. Ada edukator ngajarin, saya ngajarin semuanya harus lihat satu-satu, itu bohong dia nggak mungkin. Jadi caranya gimana? Even karena gue tahu fund manager pun nggak begitu gitu. Jadi mereka tuh biasa kalau fund manager, mereka lihat secara top down analysis, cari makronya dulu, story-nya apa. Contohnya nih, gimana caranya kita bisa ngelihat makro ya. Misalnya kita tahu bahwa di China ada yang terjadi apa? Krisis energi, ya kan? Makanya sektor coal kita jalan, gitu. Yang kayak TMG itu akan jalan. Nah, krisis energi ini nge-trigger apa di US? Suku bunga naik atau turun? Naik atau turun suku bunganya? Krisis energi, suku bunga akhirnya naik kan? Suku bunga naik, itu namanya apa? Akan terjadi ada 3 fase doang. Inflasi, betul banget, udah pintar. Ada inflasi, ada deflasi, ada stagflasi, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat stagflasi itu kayaknya nggak pernah terjadi ya. Itu terjadi 1980, itu gue belum hidup gitu. Jadi gue nggak pernah ngalamin. Jadi mungkin ada inflasi dan deflasi. Kalau inflasi, ngambil saham apa? Inflasi ngambil mungkin consumer, betul, banking, old economy. Kalau deflasi ngambil teknologi, simple nggak? Simple nggak? Inflasi ngambil old economy, deflasi ngambil tech, selesai gitu. Jadi kemarin kan karena krisis energi, dia men-trigger yang namanya inflasi di US, that's why saham-saham teknologi itu pasti turun di Indonesia dan even di US, gitu, even di China. Jadi sesimpel itu. Inflasi kalian ngambil saham-saham old economy, deflasi ngambil tech. Jadi nggak usah terlalu pusing dulu awal-awalnya. Dan dari sana kalian baru lihat nih, kira-kira saham-saham apa sih yang bisa dipilih gitu. Misalnya kalian takut adanya tapering dan lain-lain, kalian bisa ambil. Kalau misalnya mau komoditi apa nih yang kira-kira ESG compliance? Ya misalnya nih, salah satu portofolio gue udah Harum gitu. Kenapa gue udah Harum? Karena gue tetap hold aja itu untuk jangka agak panjang gitu. Untuk nikel. Ini bukan ajakan jual atau beli, tapi ini buat sharing aja ya sama teman-teman, biar bisa belajar cara pola pikirnya gimana gitu. Kenapa gue nggak ambil Antam gitu? Karena barangnya kalau kalian lihat itu di corner semua sama Singhan dari China. Jadi kalian bisa pelajarin itu nanti. Kira-kira Singhan itu perusahaan apa? Dia bilang kasus Evergreen, bukan, itu Evergrande, bukan Evergreen. Evergreen itu hijau. Jadi di sini kita harus lihat gimana caranya top down analysis gitu. Jadi kira-kira makronya seperti apa dan sektor apa aja sih yang diuntungkan. Nah, begitu kalian udah tahu ibaratnya sektor apa yang diuntungkan, itu akan gampang untuk kalian cari cuan. Kayak misalnya pas Bank Digital lagi hype, gue paling besar di Arto sama Agro kan. Tapi gue lempar semua, gue titip sendal di semua. Baca, BABP, BGTG, BBKP itu gue lempar semua duit gue, BBYB juga. Nah, terus gue lihat kan, yang mulai jalan benar-benar jalan BBYB, ya gue mulai gedein tuh di BBYB. Terus gue lihat tadi, kan ada flow tadi gue mapping kan. Nah, kalian bisa lihat tuh nanti. Begitu kalian udah mapping flow-nya kayak tadi, kalian akan tahu, misalnya BBYB, kenapa gue akhirnya masuk besar tiba-tiba BBYB. Padahal harganya 800, orang bilang kemahalan tuh BBYB. 800 gue hajar lagi tuh 50% portfolio gue. Karena gue lihat BBYB itu ada satu fund gede yang masuk. Yang masuk tuh Schroder gitu. Schroder masuk kenapa? Karena mereka nggak punya Arto waktu itu. Jadi mereka FOMO sama Arto kan. Jadi mereka harus cari something untuk gantiin Arto. Jadi mereka gede di BBYB. Ya gue masuk aja yang ngintil gitu kan. Jadi kayak kalian nggak harus pinter, tapi follow the smart money gitu. Jadi that's how lu bisa analisa flow. Nah, flow itu jarang sih dibahas di mana-mana gitu. Jadi flow itu senjata gue untuk gue bisa kayak gini. Nah, lihat flow di mana? Kalian bisa lihat sih sebenarnya kayak misalnya kalian ke website IDX, keringkasan pasar. Itu kan ada data statistiknya kan. Ada net buy, net sell segala macam. Itu kalau kalian niat, kalian bisa coding, kalian bikin crawler, kalian tarik tuh. Jadi kalian bisa masukin ke Excel.
Nah, dari situ kalian bisa mapping nanti. Tiap consumer tuh berapa yang masuk, infonya, finance itu berapa, tech itu berapa, dan lain-lain gitu. Jadi kalian lihat nih fund-fund tuh lagi main sama apa sih dan lain-lain, kalian pelajarin gitu. Tapi kalau makanya gue bilang tadi gue sempat ngobrol sama Mas Andre juga, main saham tuh nggak gampang, dan investasi saham nggak gampang. Ini bukan buat semua orang. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen belajar ya boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ya reksadana nggak masalah sama sekali gitu. IPOT juga ada kan fitur untuk kalian bisa beli reksadana. Jadi tinggal tutup mata aja, biarin yang jago yang kerjain gitu. Jadi kalian titip ke memang profesionalnya yang fund manager gitu. That's how gue bisa screen suatu saham sih sebenarnya, Mas. Oke, thank you Mas Timothy atas insight-nya, luar biasa nih ya. Kita lanjut nih, ini nambah lagi nih pertanyaan nih Mas Timothy ya. Boleh. Oke, kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan topik kali ini ya teman-teman semua ya. Ini dari Mas Reski Ardian nih, mungkin boleh kasih penjelasan nih Mas Timothy mengenai perbedaan antara laba rugi tahun berjalan dengan laba rugi komprehensif. Nah, bedanya ini tadi kan kita udah jelasin nih. Bentar, coba kita balik ke slide-nya ya, Mas. Wait. Saya cari dulu slide-nya. Ini udah ke-share belum? Belum ya? Belum, Mas. Belum kelihatan. Sebentar. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya laba komprehensif, itu laba bersih dari perusahaan ditambah dengan hal-hal yang nggak berhubungan dengan kegiatan langsung. Jadi ada yang misalnya bukan dari kegiatan langsung perusahaan gitu. Ada kepentingan non pengendali yang tadi gue sebutin, yaitu kepentingan non pengendali. Perusahaan itu kan ada invest ke banyak misalnya anak perusahaan nih. Tapi non pengendali dia nggak punya majority dari share-nya. Jadi mereka kan dapat keuntungan dividen juga, pembagian laba dan lain-lain, itu dimasukin ke situ. That's why kita ambil yang laba periode berjalan aja. Kalau misalnya buat hitung EPS dan lain-lain. Jadi jangan ambil yang ini. Karena ini kebetulan nggak ada nih di sini. Tapi biasanya ada untuk kepentingan non pengendalinya, jadi bagian laba dari anak perusahaan itu bisa ada di sini. Gitu. That's why kalau bisa gua ngitung biasa pakai yang ini. Itu bedanya itu sih. Soalnya biasa pemula memang banyak yang bingung kan ngambilnya dari yang mana kan. Jadi ambilnya dari laba dari periode berjalannya. Gitu. Oke, thanks Mas Timothy. Clear ya penjelasannya ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Maya Nurjani di pukul 10.21. Izin bertanya nih, ya, jika kita lihat secara analis laporan keuangan, suatu saham baik namun saham tersebut kurang diminati dan liquid itu bagaimana? Namun ada juga saham yang fundamental di rasio kelihatan minus, namun sahamnya sangat liquid. Gimana nih kalau menurut Mas Timothy menanggapinya? Menanggapinya itu dengan namanya tadi, senjata tadi, yaitu flow. Kalau misalnya saya nggak peduli misalnya mau sahamnya sebagus apapun, kalau nggak ada flow-nya saya nggak akan pernah masuk gitu. Kayak misalnya kita lihat, misalnya pakai stock screener IPOT nih, kita cari return on equity di atas 10%, debt to equity di bawah 1, price to book di bawah 1, bla bla bla. Kita ketemunya nanti mungkin Mustika Ratu atau Sril gitu kan. Nah kalian berani nggak invest duit di Sril? Kalau gue sih nggak berani gitu. Atau auto gitu, saya nggak berani invest di auto. Karena yang nggak ada flow-nya. Jadi nunggu ada flow-nya, fundamentalnya oke. Sebenarnya laporan keuangan tuh bukan untuk lihat rasio-rasio kalau untuk saya pribadi. Tapi laporan keuangan saya pakai untuk ngecek story-nya bener atau enggak. Manajemen bilang dia mau lakuin ini. Itu kita bisa cek nanti di laporan keuangan. Oke, dia keluarin capex-nya bener nggak sih untuk bangun ini gitu. Untuk dia bikin kerjaan ini. Jadi untuk cross check sebenarnya laporan keuangan bukan untuk ngitung rasio mati gitu. Kalau kalian ngitung rasio mati, contoh misalnya return on equity. Ada yang tahu nggak rumusnya return on equity? Coba kalian ada yang bisa tulis nggak rumusnya di sini? Harusnya udah pada pinter nih. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat rumusnya? Udah pernah diajarin ya Mas di IPOT ya? Sudah sering dong ya, harusnya udah sering ikut webinar tahu nih. Jadi gampang kan? Nah, di situ yang penting apa? Yang penting di situ apa? Ada apa? Dibagi. Ayo lupa cek ingatan dulu, ada yang lupa nih, bener. Beda-beda nih, yang mana nih? Yang beda-beda nih. Oke. Nah, namanya kan return on equity, ya kan? Ya, ini bener. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat return on equity-nya, ya kan? Perusahaan yang ROI-nya bagus, apakah itu perusahaan bagus? Ya, perusahaannya pasti bagus gitu kan. Tapi apakah perusahaan yang ROI-nya kecil itu berarti jelek? Nggak juga gitu. That's why saya nggak pernah pakai stock screener, karena kalau kita nyari stock screener nggak akan pernah ketemu saham-saham multi-bagger yang mutiara gitu. Karena contohnya gini, misalnya kita kasih satu perusahaan Era Jaya ya. Jadi Era Jaya itu salah satu perusahaan yang gue suka juga. Era Jaya itu waktu itu kan punya kompetitor. Ada yang tahu nggak kompetitor Era Jaya dulu siapa? Ada yang udah nggak ada sama ada yang masih ada.
Dulu RJ itu punya 2 kompetitor, jadi gue nggak bisa sebut di sini. Ini bukan yang menjelekkan brand atau apa ya soalnya. Jadi gue nggak bisa sebut di sini nama brandnya. Intinya mereka punya pesaing dulu. Tapi kan Era Jaya jualannya apa? Ini apa nih? Era Jaya jualannya HP kan? Ya. Nah, kalau misal kalian jualan HP, ini turnover inventory-nya tinggi nggak? Misalnya, keluar ini kan iPhone 11 gua kan. Keluar 12, keluar 13 kan. Kalau misal dia nggak laku yang 11-nya, habis nggak dia? Habis nggak? Kalau dia nggak bisa habisin yang 11-nya, udah keluar 12, habis nggak? Iya kan? Contohnya dia udah punya 12 nih. Udah keluarin 13. Kalau dia nggak bisa habisin yang 12-nya, habis nggak? Habis. Jadi dia apa yang dilakukan? Dia turunin marginnya. Kalau dia turunin marginnya, apa yang terjadi? Return on equity jadi kecil nggak? Kalian lihat tahun 2016 aja laporan keuangannya. Dia kecilin kan marginnya. Kecilin margin fungsinya untuk apa? Biar HP dia lebih laku kan. HP dia lebih laku, dia turunin harganya karena marginnya turun. Kompetitornya apa yang terjadi? Kompetitornya apa? Bukan nurunin juga, koit. Kompetitornya koit. Jadi karena turnovernya tinggi, ya kan harus ganti terus HP-nya. Habis, hanyut akhirnya kompetitornya. Baru begitu mati kompetitornya dia bisa naikin tuh ROI-nya, makanya tinggi sekarang. Tapi kalau kalian dulu pakai stock screener, ketemu nggak ya Rajaya? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Itu dia. That's why gue nggak pernah pakai stock screener. Sama seperti Friend sekarang. Gitu. Friend laporan keuangannya apakah jelek? Kalau orang lihat, kalau orang awam lihatnya pasti jelek. Gitu. Tapi kedepannya apakah jelek atau enggak? Belum tentu. Gitu jawabannya. Jadi kita cari suka perusahaan yang turn around. Ada story-nya. Gitu. Jadi kita nggak bisa lihat, oh ini rumus pasti. Tapi itu rule of thumb. Tetap harus kalian pelajarin itu. Untuk pemula, masih mulai banget ke market nih, jangan coba-coba. Cari saham-saham yang turnaround itu jangan coba-coba. Yang aman-aman dulu, ROI-nya di atas 10, hutangnya kecil, karena itu kemungkinan errornya lebih kecil gitu. Ya. Jadi kalian jangan sok ide dulu kalau masalah masih mulai di market. Jadi kalian coba dengan saham-saham yang lebih simpel dulu, betul. Jadi step pertama, cek top down-nya, cek flow-nya, dan cek story-nya di laporan keuangan. Gitu caranya. Oke, sip, mantap. Thank you banget, Mas Timothy. Nah, buat teman-teman tadi yang Mas Timothy sering banget nyebut flow ya, di aplikasi Ipot juga ada loh teman-teman semua ya. Bisa dicek itu juga ada ya? Yes, sudah ada ya untuk di Ipot on iya. Windows. Teman-teman tinggal klik aja top summary menunya ya, atau broker summary. Untuk di Ipot mobile juga ada juga ya, top market dan juga broker summary. Kita lengkap kok teman-teman semua ya. Di HP udah ada, Mas? Yes, sudah ada juga untuk melihat flow nih, arah aliran kemana aja. Oke, kita beralih ya ke pertanyaan berikut ya, Mas Timothy ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rusdianto, pukul 10.23. Apakah setiap perusahaan itu laporan keuangannya udah pasti sama atau enggak? Atau mungkin punya format yang berbeda-beda setiap sektornya? Mungkin boleh jelaskan nih, Mas. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan setiap sektor ya, setiap perusahaan tuh kadang beda gitu. Nggak, maksudnya formatnya sama, asal udah balance sheet duluan, income statement, cash flow, sama ada footnote, catatan kaki. Tapi dia format penulisannya baik dari jumlah angkanya. Nah, saya paling malas tuh kalau buka laporan keuangan yang pakai USD tuh. Waduh, itu kesel terus itu. Jadi banyak beda-beda, formatnya beda-beda. Ada yang pakai dalam jutaan rupiah, ada yang dalam ribuan rupiah, ada yang tulisan angka exactnya, beda-beda. Formatnya itu suka-suka mereka. Tapi ada format standar yang dibuat sama Bursa Efek Indonesia. Jadi kalian kalau udah bisa baca satu, harus bisa baca semua. Cuman kadang beda aja, ada yang bikin sakit mata tuh. Kadang ada yang spacing-nya gede banget, saya juga nggak ngerti itu kenapa bikinnya gitu. Bikin sakit mata dia. Kayak misalkan buka laporan keuangannya kayak Sumarekon gitu kan, dia agak bikin spacing-nya jauh-jauh gitu. Ya beda-beda lah, formattingnya beda-beda pasti. Pertanyaan bagus. Oke, thank you yang udah bertanya. Good question nih. Nah, tentunya nambah insight buat teman-teman semuanya. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, nah ini banyak banget pertanyaan juga dari Sobat Ipot relate ke soal ujungnya pada ke rasio keuangan nih, Mas Timothy. Kayak misalnya kenapa saham properti pakai DER dan saham perbankan pakai BBV. Jadi apakah setiap rasio keuangan ini nantinya itu bisa berlaku ke semua sektor atau mungkin ada beberapa sektor yang khusus aja nih rasio keuangan? Mungkin boleh dijelaskan nih, Mas Timothy. Jadi ini that's why kalian nggak bisa berpaku kepada suatu rasio gitu. Karena kalau misalnya mungkin banking kalian bisa misalnya pakai price to book gitu. Kenapa? Karena dia kan kalian nggak mungkin cek dia by utang kan, karena dia utang semua gitu, isinya utang semua. Sedangkan misalnya perusahaan-perusahaan lain, kayak misalnya perusahaan tambang gitu, kita mau valuasi, kita nggak bisa valuasi dia pakai price to book value, ya kan, kayak TMG tadi. Kita harus pakai namanya misalnya EV per EBITDA, gitu. Sama kayak misalnya kalian mau valuasi Bukalapak kalian nggak bisa value pakai price to book value, gitu. Kalian pakai transaction TPV-nya.
transaction processing value-nya. Jadi setiap perusahaan itu akan pakai matriks yang berbeda. Jadi rasio itu bukan sebenarnya mentah-mentah kalian telan, kalian jadiin benchmark untuk evaluasi. Nggak bisa seperti itu. Tapi kalian harus cari pelajarin setiap sektornya gitu. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut boleh ke Ternakua. Boleh banget. Kita juga sering sama iPod kok di sana. Kita kalau ada market review segala macam sama iPod juga di Ternakua. Bener banget. Oke, thank you Mas Timothy. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Reza Muhammad ya. Kenapa ada perusahaan pada laporan laba ruginya untung, tapi cash flow-nya ada minusnya? Menurut Mas Timothy gimana nih menanggapinya? Nah, itu pasti itu depends ya. Biasanya memang ada yang kayak gitu. Jadi ada yang bisa rugi di dia punya laporan laba ruginya, tapi di misalnya di cash flow operatingnya dia ada yang profit gitu. Itu memang beda-beda. Jadi pencatatan itu nggak sama, nggak melulu misalnya laporan laba rugi itu untung, cash flow-nya untung dan sebaliknya gitu. Itu berbeda sih. Gitu. Tergantung bisnisnya juga apa. Kalau misalnya dijelasin satu-satu terlalu panjang itu per bisnisnya. Tapi itu beda-beda memang. Oke, depends ya memang ya Mas Timothy ya. Tergantung sama case masing-masing perusahaan. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan menarik juga. Ini langsung 2 pertanyaan nih dari Mas Gaiska, Bapak atau Ibu Gaiska Petotama pukul 11.04. Halo Mas Timothy, saya mau bertanya nih ya terkait dengan qualitative analysis dan kuantitatif ya. Jadi pertanyaan pertama ini terkaitannya sama qualitative analysis. Apakah Mas punya cara tersendiri dalam menganalisa manajemen perusahaan dan bagaimana standar minimum manajemen yang baik dari pengalaman Mas Timothy? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kaitannya sama kuantitatif ya, mengenai laporan keuangan. Apakah catatan kaki itu penting, Mas Timothy? Dan bagaimana cara mempelajari catatan kaki yang baik menurut Mas? Karena saya sendiri cukup kewalahan katanya nih, ketika membaca catatan kaki, ketika langsung mencobanya. Silakan dijawab, Mas. Oke, kalau catatan kaki itu lebih ke mungkin kalian jam terbang sering buka laporan keuangan ya. Sebenarnya kayak terkait dengan tadi. Terkait dengan misalnya kenapa bisa berbeda gitu. Contohnya misalnya biar gampang banget jelasinnya ya. Karena kalau gue jelasin pakai Netflix deh biar gampang. Kalau kalian tahu semua Netflix kan. Misalnya kalian invest di perusahaan Netflix, kalian mau analisa laporan keuangannya Netflix. Bisnis modelnya apa? Subscription kan. Tapi kalian bisa subscribe ke depan kan. Bisa mungkin paketnya berapa sih Netflix? Gue lupa. Ada yang tahu nggak paketnya? Bisa setahun kan kalau nggak salah ya Netflix. Ada mungkin 6 bulan, ada setahun, ada yang sebulan, ya kan. Jadi pencatatan di perusahaan itu seperti ini. Ada 2. Ada yang namanya pencatatan cash basis, ada yang namanya accrual. Nah, jadi kalau misalnya dia jual nih 1 tahun ke depan, itu akan tercatat di laporan laba ruginya sebagai cash basis. Sedangkan kan dia nggak cuma di bulan 1 tuh. Dia akan subscribernya terhitung membernya bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai dia setahun ke depan. Nah, jadi mungkin cash basisnya gede, tapi accrualnya begini, pelan-pelan naiknya. Jadi that's why itu bisa berbeda. Nah, sama, misalnya kita baca catatan kaki nih, kita baca footnote. Itu kita harus memang udah sering analisa perusahaannya, analisa sektornya, dan kita benar-benar mengerti gitu. Kira-kira, oh, ini tuh ditarik. Jadi gini, kan kalau kalian lihat laporan laba rugi misalnya, ada profitnya kan. Itu ada biasanya di sebelahnya tuh ada tulisannya tuh, ada tulisan halamannya. Itu halaman catatan kakinya gitu. Itu breakdown dari misalnya revenue-nya, misalnya ICBP, kalian buka. Kalian cari ICBP, kan ada omsetnya tuh. Kalian lihat sampingnya tuh ada halamannya kan. Halamannya kalian tarik ke bawah, ya. Itu dia akan keluarin kayak misalnya tabel penjualannya gitu. ICBP itu jualannya apa sih gitu. Jualannya ada dari pendapatan dari Indomie misalnya. Ada pendapatan dari lain ya dan pendapatan dia yang macam-macam gitu. Itu kan di list semua secara detail. Jadi fungsinya catatan kaki itu untuk lihat detailnya apa sih. Simpelnya gitu. Tapi kalau untuk cara bacanya itu sebenarnya tinggal dibaca aja. Tapi memang kalau untuk awal-awal rada susah mengerti nggak apa-apa, itu butuh jam terbang. Jadi pelajaran berbagai macam sektor, pelajaran berbagai macam perusahaan, nanti kalian akan tahu sendiri. Formatnya tuh kira-kira sama. Jadi kalian cek dari tadi, laporan keuangannya, kalian lihat sebelahnya tuh, ada tandanya, kalian cari halamannya di bawah. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan satunya lagi tadi Mas terkait dengan manajemen nih, pandangan dari kualitas kualitatif menurut Mas Timothy gimana ngelihat manajemen perusahaan yang baik? Oke, kalau manajemen perusahaan yang baik, even kalau bisa ketemu itu lebih baik gitu. Jadi ngobrol langsung sama manajemennya, benar-benar tahu arahan perusahaan itu kira-kira mau dibawa kemana, itu akan lebih baik sebenarnya. Karena kalau misalnya kita cuma lihat dari public expose dan lain-lain dari yang public available information, itu agak sedikit susah gitu. Jadi kalau apa yang gue suka lakuin, gue suka tanya-tanya event. Contohnya paling simpel nih, ya. Ada yang tanya cara kenal orang dalam gimana? Ini nggak perlu orang dalam sebenarnya. Tapi sesimpel misalnya gini, kita mau analisa saham properti misalnya gitu.
Misalnya kita comparable analysis antara BSD sama Sumarekon. Kalian coba sekali-sekali datang ke marketing galerinya misalnya Sumarekon. Kalian tanya aja salesnya. Oh iya project ini misalnya dia baru launching Carson kemarin. Laku nggak sih gitu projectnya? Apa jangan-jangan salesnya semua udah ngopi-ngopi santai karena udah sold out semua gitu. Nah kalian bisa lihat dari situ gitu loh. Jadi kalian harus cari edge-nya di market, informasi tambahan gitu. Sedangkan misalnya BSD, oh ini ada yang nggak laku. Misalnya Amsutra nih, oh dia punya apartemen tuh yang baru nggak laku-laku loh sampai sekarang gitu. Padahal udah mau serah terima tapi nggak laku-laku gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kalian bisa pakai jadi senjata kalian gitu. Jadi kalau manajemen, kayak misalnya gue ketemu Bang Jago, kenapa? Karena gue lihat Pak Jerry Eng waktu itu. Pak Jerry Eng itu sepak terjangnya salah satu banker yang paling ditakuti di Indonesia. Dan beliau waktu itu dari bikin BTPN jadi sampai ada Genius, ya kan? Dari Genius mulai sama Northstar untuk bikin Bang Jago gitu. Which is udah di research dari tahun 2013 gitu. Jadi Bang Jago itu nggak tiba-tiba ada. Itu mereka udah keliling berbagai macam dari Brazil, dari China segala macam untuk cari formulanya apa sih yang bikin digital bank itu bagus. Lalu mereka launching Jago, boleh orang di belakang manajemennya Pak Jerry yang bikin BTPN jadi Genius, ya why not invest gitu. Itu butuh pengalaman sih untuk benar-benar tahu manajemennya seperti apa, butuh pengalaman. Oke, thank you Mas Timothy atas jawabannya. Keren banget ya, semoga menjawab nih pertanyaan dari Sobat Ipot. Kita lanjut ya, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Mas Timothy, yang sering banget tanyanya sama Sobat Ipot, para investor mula juga dari Mas Gilang, Wijayangkara, pukul 11.12. Dalam membaca laporan keuangan, itu betternya per tahun atau per kuartal aja nih? Menurut Mas Timothy gimana? Silakan jawab Mas. Oke, kalau misalnya laporan keuangan ya pasti harus dibuka per kuartal sebenarnya. Jadi karena kan kita follow gitu kan, kita follow. Jangan kan laporan keuangan, story-nya kalian harus follow. Misalnya nih, kayak friend mau spectrum sharing sama Excel, tapi kan nggak jadi-jadi itu. Harus di-follow tuh, kapan jadinya, gitu misalnya, dan lain-lain. Jadi kalian harus follow terus perusahaan, apalagi laporan keuangan keluar ya harus dibaca langsung. Jadi jangan tunggu setahun. Gitu. Jadi buka per kuartal sampai laporan tahunannya nanti buka semua. Gitu. Dicek terus. Oke, thank you Mas Timothy. Kita lari lagi nih ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ternyata masih banyak Sobat Ipot yang bertanya. Tadi Mas Timothy nyebut berapa kali story dari perusahaan. Nah ini masih ada yang bingung ternyata Mas. Story dari perusahaan itu maksudnya apa? Dan kita nyarinya di kayak gimana sih? Gimana kita bisa cari perusahaan yang memiliki story ya? Itu sebenarnya agak susah pertanyaannya. Jadi gimana cara bisa ketemu story? Satu, banyakin teman di market. Banyak denger aja gitu kupingnya. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih gitu. Alfamart tuh ada apa sih nanti sama Aladin gitu. Kayak misalnya Arto tuh ntar mau jadi apa sih gitu. Kalian harus banyak dengar dan banyakin koneksi di market. Ikutin webinarnya Ipot juga bisa gitu. Dapat insight-insight yang baru gitu. Banyak ngobrol sama orang-orang sekuritas, orang-orang aset management. Nanti kalian akan bisa piece the puzzle together. Karena gini, tahu story is a thing. Tapi tahu cara analisa story-nya itu a different kind of thing gitu. Jadi kalian harus bisa connecting the dots. Kayak main puzzle gitu. Oke, ini story kayak gini. Terus kita cek laporan keuangan. Bener nggak sih kayak gini? Tanya lagi nih sama orang-orang. Bener nggak sih story-nya ini bakal jadi nih gitu. Ternyata laporan keuangannya, oh kayaknya kagak deh gitu. Jadi harus di-follow terus gitu. That's how lu bisa piece the story together kayak main puzzle jadinya. Gitu. Oke, thank you Mas. Kita lari nih pertanyaan berikutnya. Ada banyak juga yang bertanya seperti ini. Ada beberapa saham nih yang secara laporan keuangan mungkin cukup oke, cukup bagus, tapi kok harga sahamnya turun mulu. Menurut Mas Timothy pandangannya gimana nih buat saham-saham kayak gini? Itu berarti lagi dibuang barang. Jadi saham yang mahal emang murah untuk menurut gua. Saham yang mahal itu adalah yang ketika gue beli malah turun, itu sahamnya mahal berarti. Kalau saham murah itu yang gue beli terus naik. Jadi gue bukan based on sebenarnya valuasi gimana, yang penting sahamnya yang gue beli itu cuan, yang penting naik. Jadi kalau mau laporan keuangannya seindah apapun, tapi sahamnya turun terus, malas gue belinya. Karena kita cari cuan di market ya, jadi kita jangan idealis kalau di market. Strategi apapun dipakai untuk intinya mencari cuan bersama. Yes, oke, thank you Mas Timothy. Ini beralih ke pertanyaan berikutnya, ini dari Mas Reski Erdian di pukul 10.07. Mohon penjelasannya mengenai bagian equity ya di laporan keuangan, di mana terdapat bagian modal ditempatkan dan disetor, tambahan modal disetor, dicadangkan, dan tidak dicadangkan. Itu maksudnya apa ya? Mungkin boleh di-share nih, Mas Timothy. Jadi kalau misalnya fungsinya kita bukan neraca, itu untuk tahu sebenarnya modalnya itu dari mana, gitu. Modal perusahaan itu dari mana? Karena perusahaan itu mengeluarkan modal itu untuk misalnya beli aset dan lain-lain, untuk keluarin capex, itu cuma based on 2, yaitu apa? Surat hutang ataupun equity, ya. Jadi basicnya cuma 2, antara dia ngejual saham dia
ya untuk jadi modal perusahaannya yang ada di equity tadi, atau dia keluarin surat hutang. That's it. Jadi sesimpel itu. Kayak misalnya kenapa produk investasi, produk kertas ya di dunia ini sebenarnya cuma ada dua. Antara produk hutang, kalau nggak produk ekuitas. Karena that's how perusahaan bisa dapat modal gitu. Jadi di luar produk hutang sama produk ekuitas itu semua hoax gitu. Yang titip-titip dana itu IPOT juga kena ya, itu titip-titip dana banyak ya. Nah itu hoax semua tuh. Nggak ada. Antara produk hutang aja sama produk equity. That's it sih. Oke, thank you Mas insight-nya. Kita berlanjut nih pertanyaan berikutnya. Kalau hal ini berkaitan sama aset nih ya dalam balance sheet nih. Apakah aset yang didapatkan dengan skema leasing itu bisa dimasukkan ke balance sheet, Mas Timothy? Oke. Kalau leasing harusnya bisa. Aset yang leasing bisa dimasukkan dalam balance sheet. Oke, memang karena aset itu nggak selamanya pure perusahaan membangun sendiri ya. Kadang dia butuh pinjaman untuk. Dia butuh pinjaman. Karena kayak tadi, aset itu didapat dari mana? Antara dia ngutang, pinjaman, atau dia dari modalnya dari dia keluarin saham. Cuman itu pokoknya intinya. Kalau kalian mau bikin bisnis nih, either kalian nggak punya modal nih, either kalian cari investor untuk dapat saham kalian, atau kalian ngutang kan ke orang untuk bangun bisnis kalian. Cuman dua itu. Jadi simpelnya perusahaan itu seperti itu pokoknya. Oke, thank you Mas Timothy. Kita coba beralih nih ke pertanyaan berikutnya. Tentunya saya akan baca, nggak semua pertanyaan ya, karena banyak sekali nih, ada 100 lebih pertanyaan yang masuk nih Mas. Lumayan banyak ya. Luar biasa sekali Sobat Ipot ya. Kita akan pilih beberapa pertanyaan aja, intinya yang jelas yang mewakili ya, karena kalau kita bacain semua bisa sampai subuh besok kali ya, baru selesai ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lagi-lagi ada yang bertanya soal rasio keuangan nih, Mas Timothy, khususnya buat rasio perbankan kayak CAR, LDR. Itu menurut Mas Timothy, apakah dengan hanya rasio keuangan itu bisa nggak sih kita cuan pagi buat di sektor perbankan tersebut itu sendiri? Gini. Kalau perbankan, kalian simple aja sebenarnya. Kayak misalnya BRI, misalnya BCA, kalian mau forecast growth-nya ke depan. Sesimpel ini. Bank yang bagus itu akan grow dari 2 kali dari GDP kita. Pertumbuhan GDP kita itu bank akan grow 2 kali. Kalau di emerging market ya, sesimpel itu. Lu mau ke Brazil, lu mau ke Thailand, ke Vietnam dan lain-lain. Jadi kalau misalnya lu mau hitung sampai detail gitu, kayak capital adequacy ratio-nya dan lain-lain, menurut gua nggak perlu. Kalau lu cuma sekedar mau beli BRI, lu sampai analisa gitu, menurut gua nggak perlu. Beli aja udah, gitu. Kalau buat tabung jangka panjang beli aja, jangan ngeribetin diri sendiri, gitu. Oke, thank you Mas Timothy. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Mas Abdullah Emir nih, pukul 11.05. Selamat siang Bang Timothy, saya Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya, apa saja red flag nih yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan? Red flag dalam laporan keuangan ya. Kalau misalnya perusahaan itu udah mulai bikin kayak misalnya dia keluarin uang ke perusahaan aneh-aneh gitu. Dia mulai keluarin uang ke perusahaan aneh-aneh. Itu jarang terjadi sih sekarang. Tapi kalau dulu tuh banyak kayak gitu. Sekarang tuh udah lumayan bersih sih Mas laporan keuangan, karena I don't know, mungkin regulasinya itu udah kayak kerangkeng ya sekarang ya, makin ketat gitu. Sedangkan kalau dulu tuh banyak banget kayak perusahaan itu lari-lariin duit. Nah itu red flag pertama tuh, ownernya ada keluarin uang-uang yang aneh gitu. Itu kalian bisa cek gitu. Dan kalau misalnya red flag lagi, makanya gue lihat nggak bisa cuma lihat dari net profit gitu. Perusahaan kalau misalnya dia gede duitnya itu dari penjualan aset juga gue kurang suka untuk beli biasanya gitu. Tapi tergantung sih, balik lagi tergantung asetnya apa. Tapi kalau biasa dia cuma bagus gitu karena dia penjualan aset, gue kurang suka. Apalagi kayak misalnya dia karena selisih kurs gitu dan lain-lain, gue juga gak suka. Jadi kalian harus cek di sananya. Oke, thank you Mas Timothy. Ya, ada yang bilang Sobat Ipot mirip Eno Bening. Oh iya, di kolom chat ya? Bisa aja nih Sobat Ipot ya. Ini ada yang nanya nih, Mas, gimana kita menyikapi untuk invest di saham properti yang mengaplikasikan PSAK 72. Jadi kan PSAK 72 tuh nggak bisa diakuin sekarang kan, tapi nanti gitu. Ya menurut gua nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya. Kayaknya nggak terlalu jauh beda. Nggak perlu dibesar-besarkan itu. Karena itu beda pengakuannya doang kan di pencatatan. Jadi nggak masalah harusnya. Oke, thank you Sobat Ipot yang sudah bertanya. Kita langsung lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ini tadi saya sempat scroll ya, berapa kali ada yang bertanya soal saham teknologi nih Mas Timothy. Kalau ngomongin soal saham teknologi, startup dan sebagainya, dari si laporan keuangannya nih, apa sih yang bisa diperhatikan nih Mas Timothy? Apakah ada speciality-nya sih atau enggak, apa sama aja? Startup itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang kita lihat di startup itu kita nggak lihat profitability-nya atau enggak untuk sekarang gitu. Pasti Ivan Goto nanti itu ruginya pasti lebih besar dari Bukalapak. Gue berani taruhan dah. Itu pasti gede banget ruginya gitu. Jadi
kalian nanti bakal melihat banyak startup teknologi yang IPO tapi dengan kondisi rugi. Apakah itu salah? Ya enggak gitu. Karena mereka ngejar yang namanya top line gitu. Let's say misalnya perusahaan seperti Kredivo. Apakah perusahaan yang untung? Ya enggak sama sekali gitu. Dia disburse utang udah kayak orang gila gitu. Tapi yang dia kejar apa? Top line-nya, usernya makin banyak gitu. Disbursement-nya makin banyak gitu. Jadi nggak usah lihat KTP di utang lo, KTP utang lo. NPL-nya mau 80% mau jeblok kayak nggak peduli mereka. Yang penting top line-nya digaspol terus. Jadi teknologi itu sedikit berbeda. Yang kita lihat tuh benar-benar pure top line-nya aja. As long as MAU-nya naik, DAU-nya naik, kayak misalnya user growth-nya naik, top line metrics-nya naik kenceng, orang investor akan lempar duit terus lagi terus-terusan. Jadi tapi itu nggak akan selamanya gitu. Mungkin ya 2-3 tahun lagi lah dunia VC ini seperti itu. Tapi intinya yang kita lihat adalah top line metrics-nya dari perusahaan. Jadi kita nggak lihat perusahaan apakah profitable atau enggak, tapi top line-nya. Transaction value-nya berapa sih gitu, TPV-nya berapa segala macam. Oke, jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan lebih ya, khususnya buat saham-saham teknologi maupun startup nih ya, Mas Timothy ya. Betul banget. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya Sobat Epot nggak berhenti-berhenti pertanyaannya ya, makin penasaran ya, asik kayak diskusinya ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Aldino di pukul 11.13 nih. Bagaimana pengaruh beban bunga pinjaman terhadap keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri, Mas Timothy? Mungkin bisa diberi tanggapan. Silakan, Mas. Nah, kalau beban bunga pinjaman ya, misalnya ini kan tadi gue bilang yang dua yang paling besar tuh ada utang obligasi sama utang bank biasanya, utang yang berbunga. Nah, ini kalau misalnya hutangnya itu terlampau besar, makanya ada namanya debt to equity ratio tadi kan. Kalau hutangnya terlampau besar, misalnya di perusahaan yang cuma jualan barang biasa, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena hutangnya lebih besar misalnya dibanding asetnya. Untuk dia lunasin, dia mesti gain modal lagi kan. Karena dia nggak bisa, dari perusahaannya nggak bisa sustain sendiri. Dia mesti nyari modal lagi di tempat lain, dan itu nggak sustainable untuk perusahaan yang akan mungkin running 5-15 tahun lagi ke depan. Jadi itu harus di-avoid sih. Kalau misalnya perusahaannya terlalu banyak hutang berbunga dari banknya dan juga hutang berbunga obligasinya. That's why obligasi bisa default juga kan. Jadi kalian jangan pikir kalian beli obligasi itu aman gitu, enggak. Semua itu ada resikonya, tapi memang lebih kecil daripada ekuitas. Tapi menurut gua, obligasi itu even ada resikonya, yaitu apa ya, lu dikemplang nggak dibayar. Itu perusahaannya tadi, kalau dia terlalu besar beban obligasi, dia nggak bisa bayar gitu. Kalian yang pegang obligasi, kalian nggak dapat bunga gitu, nggak turun bunganya. Jadi tetap ada resikonya kalian dalam investasi saham maupun surat utang atau obligasi. Oke, thank you Mas Timo, insight-nya mantap banget ya. Dapat banyak banget insight kurang lebih selama sejam lebih ini ya. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik juga, beberapa Sobat Epot nanyain lagi-lagi ya, karena akhir-akhir ini sempat happening juga soal ketika saham itu baru IPO. Retail banyak sekali tertarik dengan saham-saham IPO. Dan ini pertanyaannya adalah, kalau untuk saham IPO, itu gimana analisis laporan keuangannya? Apakah ada secara spesifik yang harus kita perhatikan, atau mungkin sama aja pada kayak umumnya, Mas Timothy? Kalau IPO in spesifik ya, kita nggak, kalau gue even Bukalapak, gue jujur nih, gue nggak analisa laporan keuangan ya, gue beli aja gitu. Kenapa? Karena gue tahu bakal arah 2 kali dan bakal dibuang juga habis itu. Jadi kita harus tahu nih momentumnya seperti apa gitu. Apakah IPO-nya ini size-nya berapa? Satu. Bukalapak, honestly gue nggak expect dia arah 2 kali. Gue expect dia arah sekali, habis itu naiknya pelan-pelan. Tapi ternyata 2 kali, habis itu jebloknya parah gitu. Jadi ya banyak banget itu waktu itu yang kena Bukalapak. Tapi apakah gue analisa laporan keuangan secara dalam? Enggak juga. Tapi gue udah tahu arahnya Bukalapak tuh mau kemana gitu. Bukalapak tuh dia mau jadi Shopify-nya Indonesia. Di mana dia mau empower UMKM dengan style-nya Shopify nanti. Jadi itu dia udah bikin dengan mitra Bukalapaknya, dan itu jaringannya besar. Dan itu menurut gue sampai sekarang nggak bisa ditiru oleh Goto. Gue nggak punya barangnya sih. Tapi menurut gue, I think Bukalapak is a really good company gitu. Secara company wise itu really good gitu. Tapi memang marketnya agak kurang baik lah dengan dia. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi mungkin Mas Andre juga ngalamin ya. Bukalapak tuh sebenarnya apa ya dibilang? Padahal dia kan unicorn pertama ya. Tapi IPO-nya itu ngebuat bahwa orang ngerasa, oh ternyata teknologi itu bisa rugi ya. Sejak Bukalapak IPO itu, semua MLPL semua tuh kena tuh. Semua saham teknologi kena tuh. Agro, MLPL semua tuh kena. Jadi orang baru ngerasa, oh ternyata bisa ya rugi karena saham teknologi gitu. Jadi itu yang saya kesel sih sebenarnya sama IPO-nya Bukalapak gitu. Tapi kalau bisa kalian lihat IPO yang lain ya, lihat aja perusahaannya as a whole. Perusahaan ini kerjanya apa sih sebenarnya? Dan kira-kira di balik perusahaan itu seperti apa? Manajemennya seperti apa? Nggak melulu harus untung di laporan keuangan. Karena Bukalapak itu kan rugi sebenarnya. Kalau kita lihat rugi hampir 1T atau 2T ya, saya lupa. Harus segitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dia punya operating profitnya itu udah hampir sama dengan expense dari sales dan marketingnya. Jadi which is itu really good for a startup company gitu kan. Jadi itu doang sih yang gue lihat waktu pas Bukalapak. Tapi ya I buy the stocks and ya gue jual karena gini,
1.300 itu adalah target selama setahun sebenarnya. Itu target TPV valuation dalam setahun. Dicapai 2 hari, masa kalian nggak jual sih? Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau nyangkut yang salah tuh investor yang greedy kan. Kalian mau lebih kan. That's why kalian rugi. Tapi sedangkan kalau misalnya gue udah tulis reportnya di Ternak Uang, itu 1.300 target gue. Dan memang achieve 2 hari, masa nggak jual lah gitu. Jadi investasi itu bukan tahan 5 tahun. Kalau kalian tahan 5 tahun terus tutup mata, ya kan katanya Avanza jadi Mercy gitu. Ntar Avanza aja jadi Avanza lagi gitu. Udah jadi Mercy, jadi Ferrari, berubah Avanza lagi, yang sedih gitu. Jadi kalau Avanza jadi Ferrari, ya udah dijual gitu. Nggak idealis bahwa gue tanya, cari barang lain, banyak barang di market, nggak usah FOMO. Pasti ada saatnya barang-barang naik gitu, jadi FOMO. Yang penting kalian ngerti cara analisanya dan punya conviction sendiri, itu yang susah. Oke. Nah, Sobat Ipot, jangan lupa sharing keseruanmu ya. Ini kayak saking seru banget, tapi ayo dong kita sharing juga ke Instagramnya. Jangan lupa tag Indo Premier dan juga tag Instagramnya Mas Timothy ya, Timothy Ronald, D-nya 2 ya, di Instastory teman-teman semua. Mungkin beberapa pertanyaan lagi nih Mas ya, saya bacakan karena ini makin bertambah nih, kayaknya bisa sampai 200 lebih nih kayak pertanyaannya Mas. Besok ini, sama besok. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi aja Sobat Ipot ya, karena kasihan nih Mas Timothy-nya ya, mungkin kita nggak bisa bacain semuanya, mohon maaf. Saya akan pilihkan yang setidaknya mewakili. Ini banyak banget yang bertanya juga ya soal laporan keuangan. Kita tahu mungkin laporan keuangan dalam tanda kutip ada yang diutak-atik gitu kali Mas Timothy ya. Nah, menurut Mas Timothy sendiri kalau untuk menyikapi hal tersebut di bagian mana sih spesifiknya agar kita bisa menghindari nanti takutnya ada value trap lah dan lain sebagainya terkait laporan keuangan tersebut? Jawabannya adalah kalau jujur nih ya, ini gue nggak pernah share di publik, tapi kalau jujur kalau memang disetel ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena you will never know gitu. Karena itu yang ngerjain bukan orang bego gitu kalau nyetel laporan keuangan. Jadi itu nggak bisa kalian coba cari kayak detektif gitu, nggak bisa. Kadang kan lewat auditor segala macam untuk sampai dia kasih ke bursa kan. Emang beberapa I know some of the companies yang laporan keuangan disetel gitu. Ya at least kita bisa terima aja lah gitu. Ya udah, ini laporan keuangannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau do anything about it nggak bisa karena itu disetel dan kita nggak akan tahu juga itu disetel gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat Ipot, untuk pertanyaan tadi banyak banget soal rekayasa laporan keuangan ya. Oke, kita lanjut nih dari Mas Panji. Seberapa penting sih Mas Timothy dalam melihat arus kas laporan keuangan? Bukannya kita biasanya cuma kayak ngelihat, oke, yang penting untung atau rugi, atau mungkin asetnya kokoh. Laporan arus kas sendiri sepenting apa sih? Soalnya jarang banget dibahas ya. Kadang orang-orang tuh ngomongnya langsung aja ke laba rugi lah, langsung lihat cuan atau enggak. Tapi ternyata ada arus kas yang mesti kita lihat juga. Mungkin boleh share lagi Mas buat teman-teman Sobat Ipot nih. Mungkin nggak di-share karena mereka nggak ngerti. Tapi kalau laporan arus kas tuh penting banget karena kita nggak tahu dia aktivitas investasinya kemana gitu. Gue nggak tahu capex-nya dipakai apa aja. Yang itu paling penting sih. Gue paling suka lihat cash flow investingnya. Kalau operating kan ya itu aja kan. Yang gue suka lihat gue pendanaannya kemana sama investingnya. Dia ngapain perusahaannya. Kalau lu nggak lihat arus kasnya, lu nggak tahu perusahaannya itu beli ekspansi kemana. Basically itu lu ngeliat arah ekspansi ke depan perusahaannya. Dia investasi kemana sih gitu. Nah kayak misalnya contoh ya, kalau laba rugi ya, yang lucu, kalian pada tahu mungkin saham bola ya? Saham bola pada dengar nggak? Bola, ada yang pernah tahu nggak saham bola, Bali United? Itu keren banget loh sahamnya. Kalian lihat operating profitnya minus berapa? Operating profitnya minus berapa itu saham? Tadi bilang social commerce dan lain. Iya, Bali United, bola. Operating profitnya dia bisa cek nggak laporan keuangannya? Minus berapa? Karena emang sekarang pertanyaan ada yang nonton bola lagi pandemi ini kan sedikit kan? Operating profitnya kecil kan? Tapi kalian lihat ya di bawah ada other income-nya. Itu 100 kayak kalau gua nggak salah 113 M. Operating profitnya minus 30 M, tapi other income-nya 113 M. Tahu nggak dari mana itu? Itu dari saham. Emang hebat banget soalnya punya itu. Jadi dia bikin hedge fund sebenarnya itu bola hedge fund. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kayak gitu, jadi kalian bisa pelajarin lah, banyak yang menarik gitu. Oke, jadi memang laporan arus kas sebenarnya itu penting banget ya, karena ibaratnya kayak aliran darah di dalam manusia ya, tahu nih kan, ngalirnya kemana aja nih uangnya. Kita tahu dia cuan kemana, dia rugi kenapa ya dari arus kas. Nah, buat detailnya lagi, teman-teman bisa ke catatan kaki. Ya, itu lebih detail lagi nanti di mana. Jadi gitu ya, kita banyak sekali yang kita bisa eksplor laporan keuangan, Sobat Ipot. Memang mungkin butuh jam terbang ya, karena harus sabar. Ya nggak bisa secara instan dapat simpulan, oh gini oke. Emang harus sabar ya Mas Timothy ya, butuh jam terbang juga. Betul, soalnya gini ya, misalnya kalian tanya pertanyaan terlalu teknis ya. Kalau bahasa teknis lagi itu agak susah, kayak tadi misalnya. Ditanya apa bedanya gitu kan, laporan laba rugi. Kalau gue langsung sebut misalnya akrual gitu, mungkin kalian nggak tahu akrual itu apa, jadi mesti dijelasin misalnya pakai Netflix dan lain-lain.
Memang gini Mas, soalnya finance tuh agak kompleks kan. Contohnya, kalau pemula itu dibilang obligasi gitu kan. Tapi kalau misalnya bank nih nawarin produk ke kalian, mau deh, kalian ngutangin gue yuk buat gue ngutangin ke orang lain. Kalian nggak bakal mau kan? Tapi kalau ditawarin, gue ada deposito nih. Kalau keren bahasa deposito. Pemerintah juga sama. Mau nggak utangin gue buat bangun infrastruktur? Kalian pasti ngapain pemerintah utang ke gue? Mau nggak beli obligasi pemerintah? Bahasanya di twist-twist tuh. Jadi memang finance tuh harus dibumikan biar lebih accessible untuk pemula gitu sih Mas. Oke, jadi memang itu ya Sobat Ipot ya. Tapi nggak apa-apa, hadirnya Mas Timothy di sini tentu ngasih pencerahan buat teman-teman semua tentang gimana cara at least membaca laporan keuangan yang secara simpel aja, ya biar teman-teman nggak makin pusing lagi ya. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Mas Timothy ya. Boleh banget. Karena Sobat Ipot ini appreciate banget, saya sangat appreciate banget, luar biasa semangatnya pagi hari ini, terus-terusan pengen belajar nih biar makin cuan portfolionya. Nah ini ada yang bertanya soal terkait net profit nih Mas Timothy. Kalau misalnya ketika kita sudah punya saham, ya ada net profitnya dia minus, apakah dari satu faktor tersebut kita pantas untuk di hold, atau mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kita, atau mungkin ada prospek lain yang bisa berkembang dari sebuah saham tersebut? Pertanyaannya, kenapa dia minus gitu? Kenapa dia bisa sampai minus? Itu pertanyaan dulu. Kalau misalnya dia minus karena memang dia lagi ekspansi, kenapa enggak? Gitu. Kayak kita misalnya perusahaan teknologi itu pasti rata-rata minus. Kenapa? Karena dia lagi sedang ekspansi. Ekspansi untuk ngejar apa? Untuk ngejar top line. Jadi gue coba simpulkan secara sederhana ya. Kenapa misalnya orang ngejar user banget gitu? Mereka akan bayar uang untuk ngejar user. Kenapa? Karena gini, kalau user kalian udah banyak, let's say ajaib nih, usernya udah 1 juta. Untuk monetize itu akan lebih gampang, kalian akan bisa ngitung, lu bisa cuanin berapa dari 1 user. Gitu. Jadi game plan itu ke depan, panjang ke depan. Jadi kita kalau agak sedikit beda ya, kalau misalnya kita tanya perusahaan consumer gitu. Kalau itu minus, kabur gua. Consumer minus, gua kabur gitu. Nggak mau. Tapi kalau teknologi minus, nggak masalah. Atau telco yang lagi ekspansi minus, nggak masalah. Harus tahu dulu sektornya seperti apa. Kalau misalnya banking minus, ngeri juga tuh kan. Tapi kalau digital bank, nggak apa-apa minus. Gitu. Kita harus tahu konteksnya gimana. Oke, terima kasih banyak Mas Timothy. Kayaknya pertanyaan tadi sekaligus penutup ya sesi webinar hari ini, karena mengingat udah nggak terasa loh, Mas, ini udah hampir 2 jam nih kita sama Sobat Ipot nih ya. Saking antusiasnya Sobat Ipot. Thank you banget udah nyempetin waktunya, tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena saya mau ngasih beberapa info yang sangat menarik nih buat teman-teman semua ya, selain door prize ya. Mungkin bisa digeser nih slide-nya Mas Admin. Oke, kita ada door prize dulu yang pertama nih buat teman-teman semua yang mengikuti webinar ini, semuanya punya kesempatan yang sama. Bakal dapat merchant dari Ipot, official merchant dari kita loh ya. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal lakukan aja transaksi saham ya pada periode 18 sampai 22 Oktober 2021 dan di-upload bukti transaksinya. Di-capture ya, di-capture, di-screenshot, lalu di-upload di link yang tampil di layar sebagai berikut ya, bit.ly/transaksi Timothy ya. Teman-teman silakan transaksi besok di hari Senin ya, dan upload di link tersebut, nanti akan mendapat merchant menarik. Dan juga teman-teman bisa kunjungi booth kita di cmsc.id ya, di acara Bursa Efek Indonesia, CMSC yang terbesar pada tahun ini, silahkan kunjungi dan dapatkan door prize menarik juga di situ. Dan teman-teman, di sini juga sudah ada polling, kami bersediaan untuk mengisi polling tersebut terlebih dahulu guna evaluasi kami untuk melihat nih respon dari teman-teman semua, apakah teman-teman puas dengan webinar ini dan bisa menjadi evaluasi ke depan kami dapat terus menyajikan konten yang lebih baik lagi. Nah, sambil menunggu teman-teman ngisi polling nih, mungkin boleh dari Mas Timothy kasih closing statement, konklusi dari sesi webinar yang luar biasa yang dihadiri hampir 2.000 peserta di pagi hari ini. Silakan nih. Kalau saran dari saya, kalian jangan terlalu fokus sama returnnya atau cuannya. Kayak tadi ngomong beggar itu gampang. Tapi yang susah adalah kita tingkatin skill kita sebagai investor. Jadi edukasi itu penting banget. Kayak misalnya dihadirin sama Ipot itu senang banget saya dari sini juga. Kenapa? Karena ini misi pribadi saya Mas untuk mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Jadi saya pengen Indonesia itu bisa jadi negara kayak Malaysia, kayak Vietnam, Thailand, di mana jumlah investor itu lebih banyak. Dan pasar modal kita tentunya pasti lebih ramai lagi. Jadi buat teman-teman, jangan gampang nyerah juga di saham itu. Jangan baru rugi dikit udah langsung nyerah gitu. Tapi kita harus fokus kepada tujuan kita, tujuan finansialnya itu apa, kenapa kita mulai di saham gitu. Jadi jangan nyerah dan jangan lupa belajar terus-menerus. Tingkatin skill kita menjadi seorang investor. Dan jangan lupa keternak uang. Kalau mau belajar
Oke, siap. Mantap banget nih, Mas Timothy. Thank you ya, Mas Timothy udah Ya, hadir di meluangkan waktunya di weekend ini, pagi hari ya. Pagi hari udah sharing banyak soal laporan keuangan, udah daging banget nih, Wagyu A5 kali ya. Dibaratin daging ya pagi hari ini ya. Thank you buat Sobat Ipot yang udah hadir juga. Saya mau info lagi, minggu depan ada webinar yang nggak kalah menarik. Kalau mungkin di minggu ini kita bahas fundamental nih ya, tadi udah sharing banyak banget dari laporan keuangan, bahkan sampai ke tahap analysis tadi sempat sedikit ya diulas sama Mas Timothy ya. Di minggu depan kita bakal bahas teknikal sama Ko Michael Yeo. Pasti udah pada tahu dong ya. Michael ya. Oh. Yes, kita bakal bahas teknikal ya. Kita akan bahas multi time frame analysis. Cocok buat teman-teman ya mungkin selama ini kalau belajar teknikal tuh pasti banyak nanya. Mas pakai time frame yang mana? Saya pakai daily, weekly, pakai minutely, pasti sering banget ya. Mas Timothy mungkin pernah ngerasain kali ya, banyak nanya kayak gitu ya. Nah, biar nggak penasaran, Sobat Ipot bisa datang ya tanggal 16 besok, teman-teman. Sorry ya, bukan tanggal 16 nih. Minggu depan pokoknya, minggu depan hari Sabtu, silakan daftar, linknya ada di kolom chat ya untuk webinar di minggu depan. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang belum punya akun Ipot, segera download ya, kapan lagi. Tentunya semakin dini kita investasi, jadi semakin baik ya Mas Timothy ya, untuk mencapai tujuan keuangan kita nanti ke depannya. Ya, silakan download aja di Google Play ataupun App Store. Ketik aja Ipot ya, pilih download dan teman-teman nikmati manfaatnya berbagai produk keuangan dan juga seri edukasi yang tak henti-hentinya kita akan lakukan hampir setiap harinya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Sobat Ipot yang telah hadir di pagi hari ini. Thank you juga sekali lagi nih banyak-banyak terima kasih buat Mas Timothy yang udah sharing banyak insight ke kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah nih buat teman-teman semua ya. Dan biar nanti portonya makin sumringah lagi, makin cuan lagi ya. Thank you teman-teman semua. Kita jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Saya Andre sebagai moderator dan juga Mas Timothy yang sudah sharing banyak sebagai pemaparan yang luar biasa di pagi hari ini. Kita pamit undur diri ya. Mungkin nanti di next webinar kita akan buat lagi, bisa kali Mas ya, dengan topik yang tidak kalah menarik ya. Oke. Thank you Sobat Ipot semuanya. Bye-bye teman-teman semua. Thank you Mas. Thank you Mas. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download Ipot, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot. Rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download Ipot, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai Ipot. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan.
Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.